Bab 441. Masalah turun dari atas. Segitiga Bermuda, yang juga dikenal sebagai segitiga setan, sering keliru disebut sebagai Delta Bermuda. Itu adalah wilayah perairan berbentuk segitiga yang terkenal karena rumor tentang fenomena supranatural dan pelanggaran hukum fisika. Rumor yang berkembang adalah banyak kapal, pesawat, dan orang yang lewat akan menghilang secara misterius karena lingkungan yang sangat tidak normal di sana. Namun, telah dipastikan bahwa segitiga Bermuda bukanlah daerah yang berbahaya. Misteri yang menyelimutinya tidak lebih dari kesalahpahaman, misinformasi, dan pembesar-besaran tentang penghilangan yang terjadi di sana. Itu tidak sesulit yang dipikirkan banyak orang. Tentu saja, ini adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh komunitas ilmiah. Namun, inti masalahnya adalah jika Hong Dali benar-benar mengalami kecelakaan di sana, pihak berwenang AS akan dapat menjelaskannya dengan mudah, dan akan mudah untuk menyangkal tanggung jawab atas masalah tersebut. Haha, ide bagus, kau pasti punya cara. Salon menepuk bahu Itra dengan keras dan berkata, kita akan melakukannya. Karena tidak ada yang lain, Itra segera berdiri. Aku akan kembali dulu. Baiklah, hehe, aku akan mengatur orang untuk mengutak-atik dua kapal induk itu. Gedung Chen Hui, di laboratorium kekuatan foton di lantai 4. Dali, bagaimana perkembangan penelitian sistem kendali suara? Duduk di laboratorium Chuyin bersama Hong Dali, kepala biro tersenyum dan berkata, saya sudah melaporkannya kepada atasan saya. Kedua kapal induk itu saat ini sedang diproses untuk diserahkan, namun, kami memberitahu mereka bahwa kapal-kapal itu untuk digunakan negara kami. Saya tidak berani menyebut nama Anda, karena takut mereka takut menjualnya. Tentu saja, ini hanya dugaan. Saya harap mereka bisa menebak kebenarannya. Aku tahu bahwa paman kepala adalah orang yang paling bisa diandalkan. Hong Dali tersenyum riang. Kita akan memindahkannya ke namaku setelah semua formalitas selesai, hehe. Hahaha, dasar bocah nakal yang licik. Kepala biro tertawa terbahak-bahak. Aku sudah membantu dalam masalah ini, kau seharusnya sudah hampir menyelesaikan apa yang ingin kau lakukan, pergi bersamaku ke gua bawah tanah di pinggiran Gunung Tianjing. Mengerti, tidak masalah. Setelah mendengar paman kepala mengatakan bahwa sudah waktunya untuk menjelajahi gua bawah tanah yang misterius itu, Hong Dali segera mengangguk. Aku sudah menyelesaikan alat pemantau itu. Saat mengatakan itu, Hong Dali menghabiskan waktu untuk mencari-cari di antara tumpukan peralatan seperti Lin Chuyin sebelum akhirnya menemukan apa yang dicarinya. Paman kepala, lihat ini, apakah menurutmu ukurannya cocok? Kepala biro berkeringat saat dia melihatnya. Tidak bisakah kau meminta seseorang untuk menata barang-barang itu dengan rapi? Hong Dali mengangkat bahu tak berdaya. Aku tidak bisa menahannya, Chuyin sudah terbiasa dengan hal itu, begitu dia menyelesaikan sebuah proyek dan mengujinya agar berfungsi, dia akan menyingkirkannya daripada menatanya dengan rapi. Sejujurnya, aku beruntung bisa menemukan hal yang kita inginkan, kau seharusnya tidak meminta terlalu banyak. Baiklah. Kepala biro melihat sekeliling. Bagaimana kalau kita suruh orang-orang kita berangkat sekarang? Bagaimana dengan tunangan kecilmu? Kenapa aku tidak menemuinya? Maksudmu Xin-Xin? Hong Dali mendengus. Dia menari di rumah, konser Hatsune Tianyi, yang akan diadakan serentak di seluruh negeri, akan segera diadakan. Xin-Xin, kita harus membuat koreografi untuk tarian Luo Tianyi. Ngomong-ngomong, tarian Xin-Xin tidak buruk, aku pernah melihatnya menari, penampilannya saat menari, ya, bagus. Sialan kau. Kau orang tolol yang tidak tertarik pada wanita. Kepala biro nyaris tak bisa menahan keinginan untuk membunuhnya. Ada begitu banyak gadis cantik di sekitarmu, apakah kau tidak memikirkannya? Usiaku baru 18 tahun, dan masih banyak waktu untuk bersenang-senang. Hong Dali menjawab dengan tenang. Bagaimana mungkin aku mengorbankan hidup tanpa beban demi sebatang pohon? Menteri, asteris hanya satu pohon. Itu berarti beberapa pohon, asteris. Lupakan saja. Membicarakan wanita dengan orang tolol ini seperti memainkan piano untuk sapi, sama sekali tidak ada gunanya. Ayo, aku akan mengumpulkan semua orang sekarang. Hong Dali berdiri dan meregangkan tubuh. Para antek, bawa Xin-Xin dan yang lainnya ke sini, kita akan pergi ke Gunung Tianjing untuk menjelajahi gua-gua. Haha, oh benar, minta Momo kecil untuk ikut juga, dia sangat pandai mengendalikan pesawat, aku tidak bisa melakukannya. Kepala biro mengangguk pada dirinya sendiri sambil mendengarkan. Mampu memanfaatkan kemampuan terbaik setiap orang, itulah rahasia sebenarnya untuk meraih kesuksesan Hong Dali. Keberuntungan, tentu saja, penting, tetapi bukan segalanya. Ambil contoh pertandingan basket yang dimainkan beberapa hari lalu. Jika itu orang lain, mereka tidak mungkin menang. Sekelompok orang dengan cepat berkumpul ketika mereka mendengar bahwa mereka akan pergi ke Gunung Tianjing. Hong Dali menggendong Quentin dan Tang Muxin menggendong Little Meo. Little Wang Mo memegang kendali jarak jauh dengan gembira sementara Ling Xiaoyi memegang kendali jarak jauh pesawat. 8 antek besar yang tersisa membawa layar monitor. Bersama Lin Chuyin,
yang memegang ujung kemeja Hong Dali, dan Menteri, yang tampak mengesankan dalam balutan jaket hitam abu-abu, kelompok itu keluar dengan megah. Diikuti oleh sekelompok pengawal berpakaian preman, prosesi itu membuat pemandangan lebih megah dari surga. Di kejauhan, seorang pria yang bersembunyi di balik bayangan sebuah bangunan menatap dingin ke arah rombongan Hong Dali yang mengesankan. Ia memegang ponsel dengan perangkat enkripsi yang terpasang di tangannya dan mengenakan earphone Bluetooth di telinganya. Ia berbisik, target sedang bersiap-siap untuk keluar, dilihat dari arahnya. Mereka seharusnya menuju Danau Fengyuan, berdasarkan kebiasaan target, mereka seharusnya pergi ke Gunung Tianjing. Tatapan mata pria itu tajam dan tatapannya dingin. Dia adalah anggota Legiun Ninja Taro Gohon. Suara Taro Gohon dari Toyoda Conglomerate terdengar dari ujung telepon. Perhatikan mereka baik-baik, ngomong-ngomong, apakah elang pasir sudah bergerak? Kabar terbaru adalah bahwa Sen Eagle telah mengirimkan Blood Demon, alias Red Spite J, yang menduduki peringkat keempat pembunuh kelas S di dunia, dia telah tiba di Tianjing. Namun, kami tidak yakin di mana dia sekarang. Pria itu berkata perlahan, "Bos, haruskah kita bertindak sekarang, atau haruskah kita menunggu kabar dari Blood Demon?" "Carilah kesempatan untuk bertindak," kata Taro Gohon dengan suara pelan. "Apakah kau sudah menyiapkan penembak jitu?" "Sudah diatur," jawab lelaki itu, "tapi di sini terlalu ramai, penembak jitu tidak punya kesempatan untuk menyerang." "Terus awasi mereka, temukan peluang," perintah Taro Gohon. "Dimengerti." Pria itu mengeluarkan perangkat enkripsi dari ponselnya dan menyimpan ponselnya. Ia kemudian dengan cepat mengubah ekspresinya menjadi ekspresi ceria dan normal dan melangkah keluar dari bayangan gedung. Ternyata, ia baru melangkah satu langkah sebelum suara plong terdengar dan ia tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ini benar-benar masalah yang datang dari atas. Dia tertimpa pot bunga yang jatuh dari lantai 10. Tidak mungkin dia selamat. Kejadian kecil ini sama sekali tidak memengaruhi Hong Dali. Bahkan, dia tidak tahu bahwa hal seperti itu telah terjadi. Pada saat itu, ia memberikan instruksi kepada 8 antek besar untuk menyebarkan awan buatan. Semua orang harus mengendalikannya dengan baik, cuacanya terlalu panas, jika kita tidak menghalangi matahari, kita tidak bisa keluar. Kepala biro itu ternganga saat mendongak. "Bocah, kau bersusah payah membuat payung buatan ini." "Ya, apa lagi yang akan kulakukan?" Ketika awan dari sekitar 10 pesawat menutupi matahari, Hong Dali akhirnya tampak puas. "Tidak buruk, tidak buruk. Ini benar-benar perlu. Hehe." Kepala biro menamparkan wajahnya dengan telapak tangannya sendiri. Bisa menyia-nyiakan uang dengan gaya seperti itu sungguh ajaib. Bagaimana dia bisa punya begitu banyak ide? Akhirnya cuaca menjadi jauh lebih dingin. Hong Dali melihat sekeliling dan bertanya, "Paman Kepala, di mana helikopter yang Anda janjikan? Kita tidak mungkin berjalan ke sana, kan?" Ketika Hong Dali menyebutkan helikopter, jantung kepala biro berdebar kencang dan gambar-gambar unggahan Weibo oleh malaikat kesialan muncul di benaknya. Dia segera tersenyum dan meminta maaf. "Helikopter itu sedang menjalankan misi beberapa hari ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa, mari kita jalan kaki saja, anggap saja ini seperti jalan-jalan." Dia adalah orang yang pintar dan segera menambahkan, "Saya bisa memberitahu Anda tentang kota fiksi ilmiah dan lansiang baru dalam perjalanan, Anda tidak memperhatikan mereka akhir-akhir ini, bukan?" "Benar sekali," kata Hong Dali sambil tersenyum lebar. "Kalau begitu, ayo kita jalan." Prosesi itu pertama-tama menuju ke Danau Fengyuan dan memanggil penyu besar sebelum berangkat dengan riang menuju Gunung Tianjing. Dengan awan buatan di langit yang menaungi mereka dari terik matahari, kura-kura besar, kura-kura hitam, memimpin jalan di tanah. Hong Dali dan kawanannya yang duduk di atas kura-kura itu tampak seperti makhluk surgawi seperti yang digambarkan dalam dongeng. Karena ini pertama kalinya kepala biro menunggangi kura-kura, dia melihat ke kiri dan kanan dengan rasa ingin tahu. Sambil melihat sekeliling, dia berkomentar, si besar ini cukup stabil, hehe, pantas saja kamu selalu menungganginya saat keluar, rasanya benar-benar tidak buruk." Sambil berbicara, dia mendongak. "Awan di langit ini juga tidak buruk, bahkan mengikuti kita saat kita bergerak pasti cukup mahal." "Benar sekali, awan-awan ini menghabiskan biaya puluhan ribu untuk dibuat," kata Tang Muxin tanpa daya. "Hanya Dali yang bisa menemukan cara canggih seperti itu untuk menjadi seorang pemboros." "Masih oke, haha, masih oke." Hong Dali mengacak-acak rambutnya dan segera mengganti topik pembicaraan. "Paman Kepala, sudah lama sekali saya tidak pergi ke New Lansiang, bagaimana perkembangannya?" Sekarang setelah Hong Dali membeli 2 kapal induk, dan dengan rencananya yang mendesak untuk berlayar, ia harus memperhatikan proyek-proyek yang ia miliki di negara surgawi. Tidak peduli apapun, itu adalah proyek-proyek atas namanya. Rasanya menyenangkan bisa membiarkan orang lain mengerjakannya, tetapi ia tidak mungkin sama sekali tidak peduli tentang bagaimana keadaannya. Kecepatan pembangunannya cukup cepat saat ini. Menteri menunjuk ke menara teknologi dalaran yang sudah dibangun di kejauhan dan berkata,
menara teknologi dalaran yang Anda sebutkan sudah setinggi lebih dari 30 meter, fondasinya kokoh dan stabil, kondisi tanah di sini cukup ideal, akan sangat mengesankan jika bangunannya selesai. Semua bangunan utama lainnya hampir selesai kecuali estetika eksteriornya. Anak-anak dari desa Water Spirit semuanya telah dipindahkan ke sini. Jika Anda tidak punya rencana apapun setelah kita selesai menjelajahi gua, Anda dapat pergi ke sana dan melihatnya. Ya, ini bagus, kata Hong Dali sambil mengangguk penuh semangat. Ah, semua anak punya banyak potensi, semua guru tidak buruk, mereka semua bintang. Dasar bocah nakal, kau selalu meremehkan potensi orang lain. Kepala biro terkekeh. Kita mau kemana? Ayah, adalah acara paling populer yang pernah ada. Anak-anak kecil yang lucu telah memukau seluruh negara bagian dan kemudian, dari semua hal, kau mengatur agar para bintang di dalam sana menjadi guru. Kepala biro tampak sedih saat topik itu diangkat. Anda bisa meminta mereka melakukan apa saja, berapa penghasilan guru. Pendidikan adalah inti dari sebuah negara. Hong Dali melanjutkan dengan gaya bicara yang hebat, membuat kepala biro terdiam. Betapapun miskinnya kita tidak dapat mengurangi pendidikan, betapapun sulitnya keadaan, kita tidak dapat mempersulit siswa, tidak masalah, ini sepadan, pasti sepadan. Tang Muxin tersenyum malu-malu dan berkata, Dali mungkin terkadang boros, tetapi dia tidak mengambil jalan pintas saat menangani masalah serius. Lin Chuyin berkata, oh, apakah senjata rel yang aku rancang sudah terpasang? Ini. Setelah melupakannya, kepala biro berkeringat deras. Ini sedang diproduksi. Bab 442. 10 batu bata emas sebagai ujungnya. Karena mereka sudah ada di sini, hanya mengandalkan deskripsi verbal saja tidaklah cukup. Hong Dali menunjuk ke arah pintu masuk kota fiksi ilmiah itu dan berkata, karena kita sudah di sini, mari kita lihat, Paman Kepala, kita tidak kekurangan waktu untuk ini, kan? Ya, memang, kita bisa meluangkan waktu. Kepala biro mengangguk dan menjawab, kalau begitu, mari kita lihat. Hong Dali dan kelompok berjalan melalui pintu masuk kota fiksi ilmiah tersebut. Saat ini, kota fiksi ilmiah itu sedang sibuk dengan pembangunan. Semua fondasi telah diletakkan, dan para pekerja sudah mulai membangun gedung-gedung. Hong Dali menunjuk ke sebuah bangunan berskala besar dan bertanya, apa itu? Itu akan menjadi pusat perbelanjaan, jelas kepala biro. Investasinya 10 juta, itu dianggap menengah, kami tidak memilih yang berskala besar. Oh, Hong Dali bergumam dan melihat ke kiri dan kanan tanah itu. Tanah ini cukup luas, skalanya juga cukup besar. Rata-rata. Kepala biro mengangguk. Dibandingkan dengan bangunan lain di kota fiksi ilmiah, ini hanya dalam skala rata-rata. Bagaimana bisa rata-rata orang melakukannya? Hong Dali dengan tegas menyatakan ketidakpuasannya. Hancurkan saja. Kepala biro menatap dengan bingung. Merobohkannya, sekarang sudah dibangun sangat tinggi, dan kamu ingin merobohkannya begitu saja, lagi pula, itu menghabiskan biaya 10 juta yuan, itu sudah cukup, tidak perlu membuat yang terlalu bagus. Ini sudah cukup, bukankah ini terlalu sedikit? Hong Dali mengernyitkan bibirnya. Membangun pusat perbelanjaan berskala 10 juta di lahan yang begitu luas adalah pemborosan, hancurkan saja, coba kupikir, seharusnya cukup bagus untuk pusat perbelanjaan berskala 50 juta. Pusat perbelanjaan berskala 50 juta, apakah Anda berencana untuk memasukkan segala sesuatu yang ada di dunia ke dalam pusat perbelanjaan tersebut? Dasar bajingan kecil. Kepala biro hampir menjadi gila. Apa kau punya gambaran seperti apa pusat perbelanjaan berskala 50 juta itu? Itu baru biaya konstruksinya, belum termasuk biaya tanah, peralatan, dan barang yang dijual, itu 50 juta. Berapa harga pusat perbelanjaan itu? Hanya 50 juta, itu hanya 5 poin atribut. Itu tidak banyak. Hong Dali bergumam, aku masih berpikir bahwa ini belum cukup sekarang, aku ingin membangun pusat perbelanjaan terbesar di seluruh dunia, terbesar, kecuali maskapai penerbangan, aku ingin menjual semua yang bisa dibeli di sana. Anak ini benar-benar berencana melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Apa kau serius akan membangun pusat perbelanjaan terbesar? Kepala biro menepuk jidatnya. Tingkat investasi, tenaga kerja, dan sumber daya yang dibutuhkan tidak main-main, biaya konstruksi senilai 50 juta cukup untuk membangun gedung pencakar langit setinggi 50 lantai. Ya, sudah diputuskan. Ini adalah efek yang kuinginkan. Hong Dali memutuskan tanpa berkata apa-apa lagi, lalu menunjuk ke bangunan lain. Apa itu? Bioskop. Kepala biro itu sekarang lesu. Bioskop itu menempati lahan seluas 70.000 meter persegi, bioskop itu dibagi menjadi 50 ruang pemutaran, ini sudah menjadi spesifikasi tertinggi di negara ini sekarang, tidak perlu merobohkan yang ini juga, kan? Dia benar-benar takut sekarang, takut kalau si bajingan Hong Dali ini ingin menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Oh, ini masih lumayan, tidak perlu dirobohkan. Kemudian, kata lain keluar dari mulutnya. Ganti. Tang Muxin menghela napas.
Dia tidak akan membiarkannya datang ke sini jika dia tahu ini akan terjadi. Sekarang, banyak uang akan mengalir keluar. Apa-apaan ini? Kepala biro yang selalu hambar itu langsung mengumpat. Apa yang perlu diubah? Apakah gedung bioskop seluas 70.000 meter persegi masih belum cukup? Apakah kamu masih ingin mengubahnya? Mengubahnya menjadi apa? Bioskop terbesar di dunia, yang berstandar paling tinggi. Mata Hong Dali berbinar-binar. Cukup satu ruang pemutaran saja, hanya satu. Saya ingin menggunakan proyeksi holografik untuk itu. Saya ingin seluruh gedung bioskop dilengkapi dengan teknologi proyeksi holografik. Saya ingin para penonton menonton film seolah-olah mereka ada di dalamnya. Oh benar, kursinya juga harus luar biasa. Kursinya harus bisa bergoyang. Sistem suara stereo harus sangat tajam dan menggelegar seolah-olah itu benar-benar terjadi di dunia nyata, persis seperti dunia nyata. Bajingan kecil. Kepala biro menatap dengan bingung. Apa yang coba kau lakukan? Hanya satu ruang pemutaran. Bagaimana itu bisa cukup untuk memutar film? Tentu saja cukup, film yang aku suka saja yang diputar. Hehe, film yang ingin aku tonton saja yang diputar, bagaimana mungkin tidak cukup? Hong Dali menyeringai. Begitu filmku, Holy Warriors of the Goddess keluar, aku akan memutarnya di sini. Adegan itu pasti akan sangat memukau. Kepala biro dengan hati-hati merenungkan kata-kata Hong Dali. Anda tidak mengatakan, jika hanya film proyeksi holografik yang diputar di sini, itu akan menjadi ciri khas teater ini, hanya ada satu tempat seperti itu di dunia, tidak ada yang lain. Pasti akan sangat populer. Baiklah, kalau begitu mari kita ubah ini juga. Pada akhirnya, kepala biro hanya bisa setuju. Saat mereka berdiskusi, mereka sudah berjalan lebih jauh. Di depan mereka ada sebuah plaza besar dengan banyak mobil terparkir di sana. Hong Dali langsung geli saat melihat mereka. Ya ampun, bukankah ini limusin Perdana Menteri Toyoda? Coba aku lihat. Ya, ada lebih dari 200, sepertinya si bodoh Kogohon benar-benar menepati janjinya, tapi mengapa semua mobil ini terparkir di sini? Ini adalah perusahaan taksi yang Anda bicarakan. Kepala biro berkata dengan ketus, itu 240 limusin Perdana Menteri Toyoda, dan sekarang semuanya menjadi taksi karena Anda. Oh. Hong Dali menyentuh dagunya dan melihat para pekerja keras yang bekerja di lokasi konstruksi. Kemudian, dia tiba-tiba berkata, jangan biarkan mobil-mobil itu tergeletak begitu saja di sini, manfaatkan saja, gunakan mobil-mobil ini untuk mengantar para pekerja pulang setelah bekerja atau semacamnya, kalau tidak, kita juga bisa menggunakannya untuk mengangkut batu bata. Mendengar kata-kata Hong Dali, Tang Muxin tidak dapat menahan diri lagi dan tertawa terbahak-bahak. Ini adalah limusin kelas Perdana Menteri Toyoda, yang masing-masing bernilai 1 juta yuan atau lebih. Namun, sekarang, limusin itu akan digunakan untuk mengantar pekerja ke tempat kerja atau bahkan untuk mengangkut batu bata. Sungguh menakjubkan bahwa Hong Dali bisa memikirkan hal seperti ini. Bajingan kecil, apa kau mencoba memprovokasi perang antara kami dan Jaban? Kepala biro itu berdiri. Kau seharusnya tidak mempermalukan mereka seperti itu. Mereka tidak bisa melakukan apapun padaku meskipun aku melakukan itu, kan? Hong Dali mengernyitkan bibirnya dengan jijik. Aku akan menamparkan mereka saja jika mereka tidak senang, lagi pula, ini bukan pertama kalinya. Kau benar-benar kejam. Kepala biro menggertakkan giginya. Kalau begitu, mari kita lakukan ini. Hehe, kamu benar-benar hebat, Paman Kepala. Hong Dali berseri-seri karena gembira. Aku berjanji akan berusaha sebaik mungkin untuk menyia-nyiakan mulai sekarang dan tidak mengecewakan negara. Ini mungkin pertama kalinya seseorang mengaitkan pemborosan dengan tidak mengecewakan negara dengan cara yang aneh dan lugas. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Hong Dali. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan. Saat mereka berjalan, kepala biro menunjuk dan berkata, saat ini, area ini terutama difokuskan pada pembangunan gedung pemerintahan dan semua jenis perumahan. Gedung pemerintahan adalah suatu keharusan, perumahan-perumahan tersebut sebagian besar berkumpul di area barat daya. Tujuannya adalah agar orang-orang yang tinggal di sini memiliki waktu perjalanan yang lebih singkat ke kota Tianjing. Selain yang disebutkan sebelumnya, hanya itu saja, satu-satunya yang tersisa adalah sekolah. Adapun sisanya, mereka masih dalam tahap perencanaan dan membutuhkan Anda untuk membuat keputusan akhir. Bagus sekali. Hong Dali sangat senang dengan cara kepala biro menunjukkan rasa hormat kepadanya. Saya suka yang ini. Dengan sangat cepat, mereka tiba di sebuah rumah sementara yang besar. Seorang pria yang mengenakan topi konstruksi sedang menunjuk ke cetak biru dan berbicara dengan anak buahnya. Setelah melihat kepala biro membawa Hong Dali dan kelompoknya, dia bergegas menghampiri dan menyapa mereka. Kepala biro, Tuan Muda Dali. Kepala biro buru-buru memperkenalkannya kepada Hong Dali. Ini adalah kepala insinyur negara kita, Su Jian. Halo, Insinyur Su. Hong Dali tersenyum lebar dan menyapanya. Kemudian, dia melihat antek di sampingnya dan berkata, hadiah, 10 buah.
Si Antek langsung mengeluarkan 10 batu bata emas dari sakunya dan memasukkannya ke tangan Su Jian, tersenyum, dan berkata, ini dari Tuan Muda, tolong simpan dengan baik. 10 batu bata emas sebagai tip. Insinyur Su menatap dengan bingung sementara kepala biro menepuk jidatnya. Bajingan kecil ini. Kepala biro sudah siap secara mental untuk ini, tetapi Su Jian tidak. Sambil memegang 10 batu bata emas di tangannya, dia bertanya dengan kaget, Kepala biro, ini, bisakah saya benar-benar menyimpannya? Saya tidak akan dituntut atas penyuapan dan korupsi untuk ini. Bukan, batu bata emas ini tampaknya beratnya masing-masing setidaknya 100 gram. Karena itu dari bajingan kecil ini, simpan saja. Kepala biro menyimpulkan. Kamu hanya perlu membiasakan diri. Kalau begitu, baiklah. Sejujurnya, Su Jian merasa cukup senang di dalam hatinya, siapapun yang bisa menyimpan begitu banyak batu bata emas di hadapan kepala biro tanpa rasa khawatir akan merasakan hal yang sama juga. Sebagai orang yang paling boros sepanjang sejarah, Hong Dali tidak merasa istimewa dan hanya bertanya, Insinyur Su, bagaimana kemajuan pekerjaan konstruksi saat ini? Apakah ada peta perencanaan yang bisa saya lihat? Tempat ini terlalu besar, saya hanya melihat beberapa tempat tadi, itu sama sekali tidak cukup. Hehe, ya, tentu saja ada. Setelah menyimpan hadiah 1 kilogram batu bata emas dari Hong Dali, tentu saja, dia akan memberitahu Hong Dali apapun yang ingin dia ketahui. Su Jian tidak menunjukkan kesombongan sebagai seorang insinyur dan membawa mereka ke dalam ruang konferensi kecil, sementara 300 penjaga berpakaian preman berdiri di luar. Dia kemudian mengeluarkan peta perencanaan dan berkata, saat ini, masih banyak ruang kosong yang besar di sini, menurut rencana kami akan membangun hotel, tempat parkir mobil, gedung perkantoran, pusat olahraga, dan bangunan-bangunan penting lainnya. Namun, Tuan Muda Dali selalu melakukan sesuatu dalam skala besar, kami takut jika kami membangunnya terlalu kecil, Tuan Muda Dali tidak akan puas, jadi kami belum mulai bekerja. Hong Dali menyentuh dagunya dan melihat peta perencanaan. Peta ini dibuat secara profesional. Di dalamnya terdapat beberapa kotak besar dan kecil dengan label bangunan yang dimaksud, gaya, dan tampilannya. Namun, jelas saja, Hong Dali tidak begitu puas dengan rencana tersebut. Ini tidak cukup mengagumkan, sama sekali tidak cukup. Ini masih belum cukup mengagumkan, kata kepala biro dengan kaget. Bajingan kecil, kau harus mengendalikan diri. Saya akan mencatatnya untuk mengendalikan diri. Kemudian, kata-katanya selanjutnya menunjukkan warna aslinya. Pertama, bangun hotel bintang 7, namanya Hotel Dali, saya ingin hotel termegah dan menakjubkan di seluruh dunia, julukannya adalah Bintang Tianjing, megah dan mewah adalah deskripsinya, harus sangat besar dan megah. Su Jian buru-buru mencatatnya. Hotel bintang 7, hotel termegah di dunia. Bajingan kecil. Kepala biro menjadi gila. Jika hotelmu semegah itu, siapa yang akan menginap di sana? Hotel bintang 7, bahkan hotel bintang 5 pun tidak memiliki banyak pelanggan saat ini. Aku tidak peduli tentang itu. Hong Dali mendengus. Aku hanya bertugas memberikan ide untuk disia-siakan. Dia bahkan mengeluarkan segel Hong Dali dan melambaikannya di depan kepala biro. Mengenai apakah Anda bersedia atau tidak, itu bukan urusanku. Menghambur-hamburkan demi kebangkitan negara surgawi, segel Hong Dali. Bab 443. Selamanya hidup di hati kami. Menghambur-hamburkan demi kebangkitan negara surgawi, segel Hong Dali. Begitu melihat stempel itu, kepala biro langsung menyerah. Baiklah, silakan lanjutkan. Baiklah. Hong Dali menyeringai. Untuk ketinggiannya, tetapkan 350 meter, sedikit lebih pendek dari dalaran. Ya, yang ini tidak mungkin gratis. Kalau tidak akan ada cukup ruang untuk semua orang. Kalau begitu, kita akan memungut biaya masuk, 30 yuan untuk hari biasa dan 60 yuan untuk hari libur. Juga, alokasikan 20 falsion dan 10 grand zone untuk menjemput dan mengantar pelanggan. Lalu, rancang helipad di atap. Petik 2. Kepala biro menatap dengan bingung. Hotel setinggi 350 meter. Su Jian mencatat semuanya. 350 meter dengan helipad. Ini pasti akan menjadi bangunan seperti mimpi. Hong Dali tenggelam dalam imajinasinya. Bangunan bergaya fiksi ilmiah yang dipadukan dengan desain mewah dan segala macam teknologi canggih, lukisan-lukisan seniman terkenal tergantung di dinding, setiap kamar akan memiliki 10 telepon, gagang pintu dan semua pipa air di toilet akan dilapisi dengan emas, harganya akan mencapai 10 yuan hanya untuk menyentuhnya, akan ada lift pribadi, teater pribadi, restoran pribadi, tempat tidur putar, pancuran dengan 3 tingkat semprotan, dan semua hal semacam itu. Kemudian, semuanya akan dipadukan dengan sistem kontrol suara. Oh benar, gali danau di sekitarnya, sehingga hotel akan berada di tengah danau, dan bangun pantai buatan untuk berjemur. Su Jian mencatat semuanya juga. Gaya fiksi ilmiah, teknologi canggih, sempurna, terbungkus emas, dikendalikan suara, menggali danau, pantai buatan. Tang Muxin benar-benar tercengang oleh kata-katanya.
Dali, apakah itu hotel? Berapa biaya untuk tidur di tempat seperti itu selama 1 malam? Harganya? Hong Dali berpikir sejenak lalu berkata, tidak ada yang paling mahal, hanya yang paling mahal. Harga termurah adalah kamar presidensial, 1.500 yuan per malam. Harga termahal adalah kamar keluarga kerajaan, 30.000 yuan per malam. Biasanya, jika orang ingin menginap di sini, mereka harus memesan 1 bulan sebelumnya. Jika tidak, mereka akan ditolak. Ini adalah fasilitas kelas atas. Mereka yang ingin datang ke sini harus memiliki jet pribadi atau helikopter. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan terdaftar. Ini perampokan, kalian jelas-jelas merampok orang. Mendengar ini, kepala biro akhirnya mengucapkan kata-katanya yang tulus. Tapi, aku suka. Kemudian, Su Jian akhirnya memiliki kesempatan untuk bertanya, Tuan Muda Dali, berapa banyak anggaran yang kita alokasikan untuk gedung ini? 200 juta dulu, kalau tidak cukup, aku akan menambahnya. Hong Dali menjentikkan jarinya. Ini murni untuk membangun gedung saja, seharusnya cukup. Kepala biro. Hong Dali terus melihat peta perencanaan. Kemudian, bangun fasilitas seluncur es dalam ruangan terbesar di sini juga. Mengenai ukurannya, buatlah seluas 4 lapangan sepak bola. Kemudian, tambahkan tempat parkir untuknya. Selain itu, pelihara beberapa pinguin di dalamnya, dengan lereng, pepohonan, dan semacamnya. Anggaran awalnya adalah 100 juta. Ya, yang ini masih bisa diterima. Kepala biro mengangguk. Fasilitas seperti itu seharusnya bisa menghasilkan banyak uang. Kemudian, kata-kata Hong Dali selanjutnya membuatnya putus asa. Tempat ini hanya akan dibuka untuk umum dari bulan Mei hingga November dan tutup pada bulan-bulan lainnya. Petik 2. Kepala biro hampir menjadi gila. Fasilitas seluncur es berukuran besar seperti itu hanya dibuka selama 6 bulan, lalu apa yang akan dilakukannya selama 6 bulan lainnya? Sudah kubilang. Hong Dali membelalakkan matanya lebar-lebar dan menatap kepala biro dengan wajah polos. Kita akan memelihara pinguin di sini, kan? 6 bulan lainnya akan digunakan untuk memelihara mereka. Makhluk-makhluk kecil ini benar-benar imut. Motifmu yang sebenarnya untuk membangun lapangan seluncur es yang begitu besar adalah untuk membesarkan pinguin, bukan? Kepala biro itu berdiri dengan marah. 6 bulan, itu 6 bulan penuh, kamu menutup fasilitas itu selama 6 bulan hanya untuk membesarkan pinguin demi bersenang-senang. Sebenarnya, aku juga tidak keberatan memelihara 2 beruang kutub lagi, kata Hong Dali. Kepala biro. Lupakan saja, aku tidak bisa menyembuhkan bajingan kecil ini lagi, biarkan saja dia bermain sesuka hatinya. Hong Dali masih merasa bahwa ini belum cukup. Kalau begitu, bangunlah hotel bawah laut berteknologi tinggi lainnya, yang disebut Fenyuan Lake Big Hotel. Bangunlah dengan tampilan luar seperti UFO, orang-orang akan dapat melihat hewan-hewan dan dunia bawah laut dari kamar mereka, dan tidur bersama ikan-ikan. Bajingan kecil. Kepala biro tercengang. Hotel bawah laut. Apa kau tahu berapa biayanya? Bagaimana aku tahu? Hong Dali mengangkat bahu. Aku hanya menginginkan yang terbaik untuk semuanya, karena kita akan melakukannya juga. Jika tidak, aku lebih baik tidak melakukannya sama sekali. Kota fiksi ilmiah Tiandi ini akan menjadi sinonim dari kemewahan. Bahkan taksi kita masing-masing bernilai 1 juta. Jika kita tidak melakukannya dengan cara ini, bagaimana kota ini bisa menjadi kelas atas? Bagaimana aku bisa menyia-nyiakannya dengan lebih baik? Bagaimana kota ini bisa menjadi terkenal di seluruh dunia? Tang Muxin bergumam pelan, Dali benar-benar bersemangat hari ini. Tunggu, biarkan aku berpikir. Apa yang dikatakan Hong Dali tadi akan memengaruhi banyak hal, jadi kepala biro tidak bisa langsung tidak setuju. Hotel Bintang 7, yang merupakan hotel dengan kualitas terbaik di dunia. Dan fasilitas seluncur es dalam ruangan terbesar di dunia, pusat perbelanjaan terbesar di dunia, bioskop dengan sistem proyeksi penuh tercanggih di dunia, ditambah hotel bawah laut lainnya, limusin Perdana Menteri Toyoda sebagai taksi, bandara, kampus kota New Lanxiang. Jika semua hal ini berhasil dibangun, kota fiksi ilmiah ini mungkin akan menjadi tempat dengan aliran uang terbesar di dunia. Fasilitas yang paling mewah, kota yang paling cocok untuk orang-orang berfoya-foya, ini akan dengan mudah menarik perhatian semua orang kaya di dunia. Apakah ada hal lain? Semakin kepala biro memikirkannya, semakin ia merasa bahwa anak ajaib yang sangat beruntung ini benar-benar dapat menciptakan keajaiban dari perbuatannya. Jadi ia langsung bertanya, hanya hal-hal ini saja tampaknya tidak cukup, bukan? Yang lain. Hong Dali berpikir sejenak lalu berkata, ya, pertama-tama kita akan membuat jaringan internet nirkabel untuk seluruh kota. Selama orang-orang berada di kota ini, mereka akan dapat terhubung ke Wi-Fi. Nama akunnya adalah DALICHUKIJI1, dan kata sandinya adalah HONGDALI. Hehe, ini cukup bagus. Ya, kalau begitu, buat lintasan balap untuk mobil dan kuda, dan itu saja. Baiklah. Kepala biro benar-benar terdiam kali ini. Kamu menang. Kali ini, rencana Hong Dali untuk kota itu benar-benar cukup besar. Kepala biro tidak punya pilihan lain selain menggunakan kartu trufnya.
Mari kita lihat apa yang ada di dalam gua itu dulu, itu saja untuk di sini, mereka tidak akan bisa merancang begitu banyak hal sekaligus jika kau meminta begitu banyak. Ah, kita sudah berangkat, jangan terburu-buru, aku masih belum puas. Hong Dali mulai membayangkan lagi. Kita tidak bisa membiarkan tempat ini terlalu seperti baja, aku akan membangun taman hutan di kota juga, membangun taman langit, oh benar, membangun 2 laboratorium lagi untuk penelitian genetika dan penelitian farmasi juga. Jika dia terus melakukannya, kota itu mungkin akan hancur. Kepala biro dengan tegas menggunakan kartu truf terakhirnya. Cukup, ini sudah lebih dari cukup, cepat, ayo pergi, Sujian, bangun patung untuk bajingan Dali ini di jantung kota, di bagian bawah, tulis, selamanya tinggal di hati kami. Sebenarnya kepala biro juga cukup lucu. Insinyur Sujian memberi hormat dan berkata, saya berjanji untuk menyelesaikan misi. Sepertinya dia dari militer. Baiklah, baiklah. Kepala biro bahkan telah menggunakan kartu truf ini, jika dia tetap tidak setuju untuk pergi, itu akan menunjukkan rasa tidak hormat kepada kepala biro. Sebenarnya, Hong Dali takut kepala biro akan membatalkan pembangunan statusnya jika dia membuatnya tidak senang. Kita akan pergi sekarang, oke, aku sebenarnya masih berencana untuk membangun beberapa hal lagi. Kamu tidak akan bisa menyelesaikan sesuatu jika kamu tidak memiliki kesabaran. Kepala biro menarik Hong Dali sendirian dan mulai pergi. Kamu harus melakukannya selangkah demi selangkah, kamu tidak punya waktu dan energi untuk melakukan semuanya sekarang bahkan jika kamu menginginkannya, kamu harus sadar bahwa kamu akan terlalu sibuk untuk dapat menangani semuanya jika kamu melakukan terlalu banyak hal sekaligus, tidakkah aku tahu bagaimana kamu takut pada masalah? Benar juga, hehe. Karena dia sudah mendapatkan patungnya, saatnya pergi. Tepat saat ninja malang itu tertimpa pot bunga hingga tewas, di dalam kota Tianjing. Seorang pria misterius berjalan di sepanjang jalan utama, sambil menarik koper besar di belakangnya. Saat berjalan, ia menelepon seseorang. Namun, tidak peduli berapa kali ia mencoba, ia tetap tidak bisa tersambung. Merasa aneh, ia berkata pada dirinya sendiri, apa yang sedang dilakukan nomor 7, mengapa ia tidak menjawab teleponku? Aku bahkan tidak yakin di mana targetnya sekarang, bagaimana aku bisa bergerak? Pakaian pria misterius ini hampir sama dengan pria yang tertimpa pot bunga. Dia juga salah satu anggota tim ninja. Di era sains dan teknologi saat ini, kegunaan kemampuan fisik seorang ninja sudah sangat diminimalkan. Oleh karena itu, mereka mulai memanfaatkan senjata teknologi sekarang juga. Di dalam koper besarnya terdapat Raja Penembak Jitu, yang diselundupkan melalui cara khusus, senapan runduk HAM M82A1. Senapan runduk HAM M82A1 dirancang terutama untuk digunakan sebagai penembak jitu sasaran, dan bahkan dapat digunakan sebagai senjata pertahanan untuk kapal lampu. Dalam peperangan sesungguhnya, ketika peluru berukuran 7,62 mm melesat menembus tubuh seseorang dengan kecepatan 850 meter per detik, peluru tersebut akan meninggalkan luka kecil berdiameter kurang dari 1 cm terlebih dahulu. Ketika peluru tersebut menembus tubuh, gaya yang dihasilkannya akan melukai organ-organ tubuh, lalu keluar dari tubuh dengan kecepatan 570 meter per detik sambil membawa serta partikel-partikel tulang manusia. Jika peluru tersebut mengenai keempat anggota tubuh, dampaknya akan menimbulkan luka sepanjang lebih dari 12 cm. Jika peluru tersebut mengenai kepala, lukanya akan lebih mengerikan, yakni sepertiga tengkorak akan hancur. Jika peluru tersebut menembus arteri, di bawah tekanan luar biasa dari jantung yang memompa darah dengan kecepatan 83,3 ml per detik, darah akan tumpah keluar dari tubuh sejauh lebih dari 10 meter. Ketika seseorang tertembak dan pingsan, tubuhnya akan mengeluarkan sekitar 4.000 ml darah. Dalam beberapa detik berikutnya, jumlah darah yang hilang akan dengan cepat mencapai 1000 ml, seseorang yang masih hidup beberapa detik yang lalu akan langsung hampir mati saat itu. Dan itu baru kekuatan senapan kaliber 7,62 mm, kaliber senapan yang dibawa ninja ini adalah 12,7 mm. Yang artinya, meskipun Hong Dali mengenakan baju zirah luar, jika peluru senapan runduk ini mengenainya, dampaknya saja sudah cukup untuk membuat organ-organnya hancur berkeping-keping. Apa yang sedang dilakukan nomor 7? Pria itu terus mencoba menelepon, tetapi tetap tidak ada yang menjawab di seberang sana. Seperti kata pepatah, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Karena dia terus-menerus menelepon yang cukup mengganggu perhatiannya, meskipun dia seorang ninja, pria ini tidak menyadari dua pemuda yang berperilaku buruk mendekatinya tanpa suara. Bab 444. Tragedi yang tak tertandingi di dunia manusia. Dilihat dari tatapan mata kedua pemuda itu, jelaslah mereka bukanlah orang baik. Saat ini, keduanya tengah menatap ke kejauhan ke arah seorang pria yang menyeret tasnya. Pandangan mereka terus-menerus bola-balik antara pria itu dan tasnya, dengan mata yang bergerak pada frekuensi yang mirip dengan jarum jam. Salah satu dari mereka berkata pelan, lihatlah orang itu, tasnya pasti berisi sesuatu yang berharga. Lagi pula,
kita belum berhasil mendapatkan tangkapan besar selama beberapa hari terakhir, mungkin kita harus menangkapnya. Jika kita berhasil, saya perkirakan kita akan mampu bertahan hidup setidaknya selama sebulan lagi. Yang satunya menatap tajam ke arah tas koper dengan fokus sinar laser dan berkata, menurutku itu mungkin, dilihat dari bagian luar tas koper, sepertinya terbuat dari kulit asli, bahkan jika tidak ada barang berharga di dalamnya, tas koper itu sendiri akan bernilai dan bernilai bagi kita, itu pasti dia. Karena mereka bertekad untuk mengejar tas koper itu, mereka segera memulai pengejaran. Dengan setiap langkah, kedua pemuda itu perlahan maju ke depan, jarak antara kedua belah pihak langsung menyempit. Pada saat ini, ninja penembak jitu di bawah komando Taro Gohon menunjukkan kekesalan yang nyata. Dia berdiri di sana dan terus-menerus melihat sekelilingnya. Namun, tatapannya tidak fokus dan dia hanya berkonsentrasi untuk terus-menerus menelepon. Akhirnya, dia masih tidak dapat berkonsentrasi. Sebaliknya, pikirannya terpaku hanya pada kekhawatirannya terhadap nomor 7, bertanya-tanya mengapa dia tidak mengangkat telepon. Mengenai mendeteksi kehadiran kedua pemuda yang diam-diam mendekatinya, dia tetap tidak menyadari bahayanya membiarkan orang asing mendekatinya di lingkungan yang tidak dikenal. "Hei, sobat, apakah kau tahu cara menuju ke Lundgren Hotel?" tanya salah satu dari dua pemuda itu saat ia sampai di sisi ninja itu. Tubuhnya samar-samar menghalangi pandangan ninja itu ke tas koper sebelum tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Aku di sini untuk mencari salah satu sobatku." Ia bilang ia bekerja di Lundgren Hotel, tetapi aku tidak dapat menemukan di mana tempatnya. "Sobat, apakah kau tahu di mana tempatnya?" "Mana mungkin aku tahu," jawab ninja itu dengan kasar dalam bahasa Jepang dan menjawab, "Tanya saja pada orang lain, terima kasih." Sial, dia memang setan jaban. Tak perlu dikatakan lagi, pemuda lainnya mengambil tas koper itu secara diam-diam dan berlari, sementara pemuda yang bertanya arah memanfaatkan kesempatan itu dan menghalangi jalan ninja itu, sambil menjawab, "Ternyata kamu orang jaban, itu pertanda masalah, selamat tinggal." Pencuri. Ninja itu hanya bisa menyaksikan dengan pasrah saat tasnya dicuri sebelum dia mengejar mereka tanpa ragu-ragu. Tas ini berisi senjata. Senjata-senjata itu tidak boleh diekspos. Bagaimana mungkin senjata-senjata itu bisa dicuri? Ninja itu menggertakkan giginya karena marah dan mulai mengejar dengan liar. Mungkin, pencuri ini bisa berguna, dengan keakrabannya dalam pekerjaan ini. Saat ia menarik tas koper dan melarikan diri dengan liar, gerakannya sama mencengangkan dan kurang ajarnya seperti seorang seniman parkour, dengan kecepatan yang sebanding dengan cetracer milik Wang Tua. Meskipun keterampilan ninja itu sendiri sebanding, masalahnya terletak pada ketidakakrabannya dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, saat yang satu berlari dan yang satu mengejar, jarak tempuhnya hampir 1 kilometer. Pada akhirnya, saat pencuri menarik tas koper dan berbelok ke pintu masuk gang, tragedi menimpa ninja yang mengejar pencuri setelah menggunakan keahliannya. Seringkali, realitas bagaikan meja kopi, dengan berbagai tragedi di atasnya. 1. Tragedi, dalam bahasa Mandarin dibaca sama dengan alat makan. Ternyata lantai pintu masuk gang itu memiliki saluran pembuangan gas. Kualitas saluran pembuangan gas itu buruk. Karena pencuri itu adalah warga negara surgawi, sudah menjadi pengetahuan umum untuk tidak menginjak saluran pembuangan gas saat lewat. Namun, masalahnya adalah ninja itu bukan warga negara surgawi. Maka, sebuah tragedi pun terjadi. Ninja itu menginjakkan satu kakinya ke lubang gas itu dengan sekuat tenaga. Setelah itu, dia mengeluarkan suara jeritan yang tragis. Ninja itu terjatuh dengan sekuat tenaga. Namun, masalahnya terletak pada fakta bahwa ia terjatuh ke dalam selokan. Oleh karena itu, dinding selokan itu tertutup oleh zat yang licin. Bahkan bagi para profesional yang merawat selokan itu, mereka tidak dapat keluar tanpa tangga, apalagi dirinya. Akibatnya, dalam keputusasaan, ninja itu jatuh ke dalam selokan dengan suara keras, dia tidak tahu cara berenang. Daerah luar Gunung Tianjing. Hong Dali, kepala biro, beserta yang lainnya, mengikuti rute semula dan kembali, mencapai area luar Gunung Tianjing dalam waktu singkat. Kali ini, karena gua itu berada di dalam gunung itu sendiri, kura-kura besar tidak akan bisa masuk. Tanpa kura-kura besar, akan sangat menyedihkan jika hanya mengandalkan berjalan kaki. Setelah mencapai tempat ini, satu-satunya cara untuk terus maju adalah dengan mengandalkan kekuatan paha. Jika kura-kura besar masuk, kerusakan akan terjadi di bagian hutan ini. Selain itu, jika ia tersangkut di cangkang kura-kura besar. Akibatnya, hal ini membuat keadaan menjadi sulit bagi kepala biro. Helikopter harus diminta, takut kalau terjadi bencana tiba-tiba. Selain itu, berjalan kaki akan menghabiskan banyak waktu. Saat kepala biro merenung dalam kekhawatiran, teleponnya tiba-tiba berdering. Kepala biro mengangkatnya dan memeriksanya. Tanpa diduga, itu adalah panggilan dari Mu Huishou. Apa yang sedang dilakukan orang ini, meneleponku di jam segini? Kepala biro berpikir aneh, sebelum mengangkat teleponnya dan menerima panggilan itu. Ada apa? Apa terjadi sesuatu?
Saat ini aku berada di daerah luar Gunung Tianjing. Jika ini bukan masalah yang mendesak, mari kita bicarakan nanti. Mo Huizhou menjawab dengan nada yang sangat gembira, Kepala Biro, ada berita besar, berita yang sangat besar, mohon tunggu sebentar di Gunung Tianjing, kami akan berangkat untuk mencari Anda sekarang, dan orang itu akan menemani kami juga, kami akan sampai dalam 10 menit. Orang itu, mungkinkah? Alis Kepala Biro terangkat, pertama karena terkejut lalu karena sangat gembira. Jika orang itu juga datang, pastilah masalahnya sangat penting. Kalau tidak, apa yang bisa menyebabkan orang itu datang sendiri ke sini dengan helikopter? Setelah berpikir demikian, Kepala Biro segera memberi instruksi kepada Hong Dali. Dali, seorang tamu penting akan datang berkunjung nanti, karena saya ada urusan yang harus diselesaikan di sini. Silakan bermain dengan semua orang, begitu saya selesai dengan urusan ini, saya akan menelepon Anda lagi. Baiklah. Hong Dali duduk di punggung penyu besar dan menghela napas berat. Semua orang boleh punya waktu luang, namun, jangan pergi terlalu jauh, aku akan tidur siang dulu, cuaca ini terlalu panas, membuatku sesak napas. Karena itu, semua orang pergi bermain di tempat yang teduh, sambil tertawa dan bercanda. Tak lama kemudian, baling-baling helikopter mengeluarkan suara gemuruh. Kepala Biro mengangkat kepalanya dan menatap ke langit, senyum menghiasi wajahnya. Tampaknya berita besar akan datang kepadanya hari ini, meskipun ia tidak tahu seberapa besar hal-hal yang akan terjadi. Ini ternyata menjadi berita besar. Haha, Woody, hari ini memang penuh dengan kabar baik. Setelah turun dari helikopter, pria setengah baya misterius itu menghadap Woody dan menatapnya. Seketika, mereka berdua membawa Mo Huizhou ke samping, ke tempat tersembunyi yang tidak terlihat oleh siapapun. Apa sebenarnya yang membuat Anda secara pribadi datang ke sini? Tanya Kepala Biro. Masalah ini berkaitan dengan Hong Dali. Pria setengah baya misterius itu jelas dalam suasana hati yang menyenangkan. Menghadapi Mo Huizhou, dia menjawab, Huizhou, kawanku, mengapa kamu tidak menjelaskannya? Baiklah. Mo Huizhou menganggukkan kepalanya ke arah pria setengah baya yang misterius itu sebelum menjelaskan proses ceritanya dengan lembut. Kepala Biro, sejak malaikat kesialan mengunjungi negara surgawi kita terus-menerus menekankan untuk mengamati Weibo-nya. Hari ini, kami menemukan beberapa hal yang sangat aneh. Ada apa? Tanya Kepala Biro penasaran. Adapun kabar baik yang Anda sebutkan sebelumnya, mungkin itu ada hubungannya dengan malaikat pembawa malapetaka. Benar. Mo Huizhou mengeluarkan beberapa dokumen dan menyerahkannya kepada Kepala Biro, lalu dia tertawa dan berkata, Kepala Biro, lihatlah ini dulu. Kepala Biro menerima dokumen-dokumen itu dan membacanya dengan saksama. Kemudian, dia mengernyitkan alisnya dan berkata, laporan tentang jumlah korban tewas akibat kecelakaan. Apa yang mengejutkan tentang ini? Hehe, coba lihat yang pertama, itulah penyebab kita menemukan ini sejak awal. Pria misterius itu menunjuk dokumen di bagian atas tumpukan sebelum tertawa dan berkata, ternyata ini benar-benar kecelakaan, kalau bukan karena ini, aku pasti masih gelisah. Baiklah, biar saya lihat. Kepala Biro mulai membaca dokumen itu dengan saksama. Untuk laporan pertama, dilaporkan proses fatal seseorang yang jatuh ke dalam selokan. Kematian orang ini sangat tragis. Ia jatuh ke dalam selokan tanpa sepengetahuan siapapun dan ditemukan membusuk setelah diangkat dari selokan. Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Karena negara surgawi begitu besar, jumlah korban tewas akibat kecelakaan juga tinggi. Namun, Kepala Biro segera menemukan sepotong informasi yang sangat aneh dalam dokumen tersebut. Berdasarkan laporan ini, almarhum membawa tas koper di sampingnya yang berisi senapan runduk HAM M82A1. Kepala Biro kemudian menarik napas dingin. Seorang penembak jitu jatuh ke saluran pembuangan dan tenggelam hingga meninggal. Hehe. Benar sekali, kasus ini dilaporkan oleh dua pencuri yang mencuri tasnya saat mereka mengakui kejahatan mereka di kantor polisi. Pria misterius itu tertawa dan berkata, kedua pencuri itu awalnya merampas tasnya dan menemukannya cukup bagus. Namun, mereka menemukan senapan runduk di dalam tas dan menyadari bahwa mereka telah melakukan kejahatan besar. Akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mengakui kejahatan mereka. Alhasil, kami melakukan penggeledahan dan menemukan masalah besar. Aneh sekali. Kepala Biro itu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Setelah melihat halaman berikutnya dari dokumen itu, matanya melebar sesaat. Identitas almarhum sebenarnya adalah bawahan konglomerat Toyoda, seorang ninja. Sejauh ini, semua itu hanya berdasarkan tebakan belaka. Sayang sekali dia meninggal, tidak meninggalkan bukti apapun untuk memverifikasi identitasnya. Pria misterius itu tertawa berulang kali sebelum menunjuk ke dokumen lainnya. Ada yang lain, kau bisa melihatnya lagi. Kali ini, Kepala Biro tidak berani meremehkan dokumen itu lagi dan segera melanjutkan membaca. Sebuah pot yang diletakkan di balkon tertiup angin dan menabrak seseorang, menyebabkan kematiannya. Almarhum, orang Jepang, mungkin juga ninja lain di bawah komando konglomerat Toyoda. Ada laporan lain di sini.
kematian akibat kecelakaan mobil. Identitas almarhum secara mengejutkan adalah seorang tentara bayaran dari kelompok tentara dengan jumlah pekerja terbesar di dunia, dengan nama Sandy Spade 9, astaga, ini. Jadi, apakah kamu bisa mendeteksi sesuatu yang berbeda? Pria misterius itu tertawa sambil bertanya. Aku bisa mendeteksinya, bisa mendeteksinya. Kepala biro berteriak ngeri. Kecelakaan mobil, krisis yang datang entah dari mana, orang yang jatuh ke jurang tak berdasar. Ini persis duplikasi kutukan yang dilancarkan oleh malaikat kesialan. Waktu kematian Spade 9 dan juga Weibo pertama yang dirilis oleh malaikat kesialan, dia mungkin berharap Hong Dali mengalami kecelakaan mobil pada waktu yang sama. Dua yang terakhir, yang mungkin saja adalah ninja konglomerat Toyota, mengalami waktu kematian mereka tidak lama setelah malaikat kesialan merilis Weibo terakhir. Pria misterius itu menggelengkan kepalanya dua kali sebelum berkata tanpa daya, sebagai hasilnya, saat ini kami dapat mengonfirmasi dua hal. Kutukan malaikat kesialan memang nyata. Kepala biro menganggukkan kepalanya tanda setuju dan berkata, tidak heran mereka memperlakukan malaikat kesialan sebagai sesuatu yang sangat berharga, malaikat ini memang luar biasa. Ya, itulah sebabnya masalah ini sangat membingungkan. Namun, ada sisi positifnya. Pria misterius itu berkata perlahan, kutukan malaikat kesialan tidak berpengaruh pada Hong Dali. Haha, memang. Suasana hati kepala biro menjadi lebih baik dan dia tertawa. Sepertinya teori sperma yang kita dengar sebelumnya memang benar, banyak sekali kebenarannya. Benar, hehe, berdasarkan situasi saat ini, akhirnya kita bisa merasa tenang. Pria misterius itu pun menghela napas lega dan berkata, sejak malaikat kesialan memasuki alam surgawi kita, aku tidak bisa tidur nyenyak, namun, setelah hari ini, sepertinya aku akhirnya bisa beristirahat dengan baik. Setelah mendengarkan kepala biro menyebutkan teori sperma, Mo Huizhou, yang berdiri di samping, tidak dapat menahan diri lagi dan bertanya dengan lembut, pemimpinku, kepala biro, teori sperma yang telah kudengar berkali-kali, apa sebenarnya arti teori ini? Bab 445. Teori menakutkan. Mengenai teori sperma, Mo Huizhou telah mendengarnya berkali-kali. Pada beberapa kali pertama ia mendengarnya, kepala biro tidak menjelaskannya secara rinci. Akibatnya, ia tidak begitu tertarik untuk mempelajarinya. Namun, teori itu kembali disinggung hari ini. Selain itu, teori itu jelas-jelas berhubungan dengan Hong Dali. Alhasil, kali ini, Mo Huizhou tidak bisa menahan diri dan mengabaikan kehadiran beberapa tamu terhormat di sebelahnya. Ia segera bertanya tentang teori itu. Selain itu, ia berada di tempat yang sepi dan mengira bahwa tamu terhormat di sekitarnya tidak akan merendahkan diri seperti dirinya. Kepala biro dan lelaki misterius itu saling bertukar pandang. Sampai sekarang, Mo Huizhou telah menjalani hipnotisme dan kesetiaannya tidak perlu diragukan lagi. Oleh karena itu, memberitahunya tentang teori sperma bukanlah masalah besar. Kepala biro terkekeh dan berkata, karena bahaya di sekitar Dali sudah teratasi, tidak ada yang menghentikanku untuk menjelaskan teori sperma kepadamu, namun, sebelum aku memberitahumu tentang hal itu, bisakah kau menjawabku, apa itu sains? Asterisk sains. Sains adalah aturan operasi yang diikuti oleh semua materi di dunia alami, apa istimewanya, asterisk. Mo Huizhou menjawab, sains adalah sistem pengetahuan yang diatur oleh seperangkat aturan objektif yang mencerminkan dan membenarkan fenomena di dunia nyata, dengan kata lain, segala sesuatu yang terjadi di dunia alami dapat dibenarkan dan dijelaskan oleh sains. Namun, setelah memberikan jawabannya, dia merasa ada yang salah dan berkata, ya, tetapi mengenai malaikat kesialan dan Tuan Muda Dali, bagaimana sesuatu yang supranatural dapat dijelaskan? Hehe, itu sebabnya aku mengatakan bahwa teori sperma hanya dapat dijelaskan kepadamu setelah kamu sepenuhnya percaya pada kejadian dengan malaikat kesialan. Jelas, hal-hal yang terjadi selanjutnya melibatkan banyak teori dan fenomena supranatural. Kepala biro perlahan berkata, untuk membuatnya lebih sederhana, teori sperma terkait dengan pengetahuan yang kita miliki tentang alam semesta. Huizhou, izinkan aku memberitahumu sebuah analogi. Kepala biro berhenti sejenak, terbatuk sekali, lalu melanjutkan, misalnya, setiap sperma setara dengan tubuh independen yang cerdas, setelah seorang pria mengeluarkan spermanya ke dalam kondom, seberapa besar menurut ilmuwan di dalam sperma itu? Ini. Mulut Mo Huizhou menganga dan lidahnya keluh setelah mendengar itu, sebelum menjawab, analogi ini sangat mistis, berbicara tentang itu, mengenai ilmuwan di dalam sperma itu, dia mungkin akan berpikir bahwa alam semesta sebesar kondom. Ya, tapi bagaimana jika pria itu membuang spermanya ke lantai ruangan? Kepala biro tertawa. Seberapa besar ilmuwan di dalam sperma itu menurut mereka alam semesta ini? Kali ini, Mo Huizhou langsung menjawab, dia akan menganggap alam semesta setara dengan ukuran rumah. Begini, kepala biro merentangkan kedua tangannya. Keduanya adalah ilmuwan di dalam sperma, namun, karena pandangan yang berbeda, mereka memperoleh kesimpulan yang berbeda, akibatnya,
muncul masalah, apakah dua kesimpulan berbeda yang diperoleh dari para ilmuwan di dalam sperma itu benar atau salah? Jelas, mereka salah, alam semesta itu kekal dan tak terbatas. Mo Huizhou menggaruk kepalanya. Ini bukan apa-apa. Izinkan saya bertanya sekali lagi. Kepala biro bertanya perlahan, misalnya, jika Anda adalah salah satu sperma, menurut pendapat Anda, apakah ilmuwan di dalam sperma itu salah? Ini. Mo Huizhou memikirkannya sejenak sebelum akhirnya menyadari sesuatu. Kepala biro, maksudmu adalah pandanganku masih kurang dan picik, bagi kita, ilmuwan di dalam sperma mungkin tampak benar, namun, bagi organisme hidup di luar rumah dan kondom, itu mungkin tampak tidak benar. Hehe, kamu cukup hebat. Kepala biro tertawa. Saat ini, para ilmuwan telah menyebutkan banyak hipotesis mengenai alam semesta, di antaranya adalah lubang cacing, alam semesta paralel, dan banyak lainnya. Mungkin, dengan teknologi saat ini, kita mungkin tidak dapat mencapainya dan wawasan kita mungkin tidak menjadi lebih luas. Namun, itu tidak menunjukkan bahwa hipotesis ini salah tanpa batas. Ambil contoh keberuntungan Hong Dali dan kutukan yang ditimbulkan oleh malaikat kesialan. Sederhananya, semua ini ada, hanya saja tidak ada penjelasan ilmiahnya karena keberuntungan atau kemalangan adalah hal-hal yang tidak dapat dilihat atau disentuh secara fisik. Namun, semuanya memang ada dalam kenyataan. Oleh karena itu, pada akhirnya kita berpikir bahwa di alam semesta, kita adalah satu-satunya planet yang cukup beruntung untuk dapat mendukung kehidupan. Hehe, saya percaya sebaliknya. Ini. Mo Huizhou berkata dengan heran, bukankah ini terlalu mengejutkan? Asteris, mungkinkah ada makhluk cerdas lain di alam semesta? Namun, teknologi kita saat ini tidak dapat mendeteksinya, asteris. Setelah sampai pada pikiran itu, Mo Huizhou tersentak kaget. Kepala biro, menurut teori sperma, kehidupan di luar dunia ini benar-benar bisa ada, namun, berdasarkan pengamatan terkini yang dilakukan oleh teknologi kita, planet-planet di alam semesta yang mendukung kehidupan pada dasarnya tidak ada. Tidak, itu tidak benar. Lelaki misterius yang mendengarkan di satu sisi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bima Sakti memiliki lebih dari 2000 miliar bintang yang mirip dengan matahari. Selain itu, sekitar 50 miliar bintang luar angkasa telah ditemukan sejauh ini. Jika kita memasukkan Bima Sakti kita sendiri, itu akan membentuk keseluruhan galaksi, yang mewakili batas-batas alam semesta saat ini yang dieksplorasi dan ditemui oleh manusia. Namun, alam semesta itu sendiri tidak terbatas dan terus-menerus mengalami perluasan. Akibatnya, harus ada bintang-bintang luar angkasa yang tak terbatas yang masih belum kita ketahui. Sampai hari ini, tidak ada angka yang secara akurat menjelaskan semua bintang yang ada di alam semesta. Ada yang mengatakan bahwa lebih dari 800 miliar bintang ada, sementara yang lain mengatakan bahwa lebih dari 1000 miliar bintang ada. Bahkan ada yang percaya ada 1000 hingga 2000 miliar bintang di alam semesta. Pada titik ini, lelaki misterius itu menjawab, sekalipun planet kita adalah satu di antara triliunan planet yang mampu mendukung kehidupan, jika kita kalikan 2000 miliar galaksi dengan 2000 miliar bintang dan melakukan perhitungan berdasarkan jumlah galaksi di alam semesta, berapa banyak planet yang mampu mendukung kehidupan? Angka ini cukup besar. Mo Huizhou segera mengeluarkan kalkulatornya. Setelah menghitung, dia tercengang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ditambah angka 4 di depan, ya Tuhan, ada 400 miliar planet yang mampu mendukung kehidupan. Hehe, ini hanya merujuk pada planet yang mampu mendukung kehidupan manusia. Kepala biro mengambil alih pembicaraan. Namun, masalahnya terletak pada fakta bahwa ada makhluk di planet kita yang dikenal sebagai tardigrade. Saya tidak yakin apakah Anda pernah mendengarnya sebelumnya. Mo Huizhou menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kepala biro terkekeh. Sampai saat ini, kemampuan bertahan hidup makhluk ini yang kuat belum dapat dijelaskan oleh sains. Ia mampu bertahan hidup di lingkungan bersuhu minus 200 derajat Celcius selama berhari-hari. Bahkan selama 2 menit pada suhu minus 272 derajat Celcius, ia mampu bertahan hidup selama 2 menit bahkan pada suhu tinggi 181 derajat Celcius. Mo Huizhou mendengarkan dengan mulut ternganga. Kepala biro melanjutkan, ia mampu bertahan dengan baik di bawah radiasi 5700 Gray. Mungkin Anda tidak paham tentang besaran 5700 Gray, izinkan saya memberi Anda sebuah analogi. 1 Gray setara dengan radiasi yang dilepaskan oleh 5000 mesin ronsen dada. Sementara itu, radiasi 10 hingga 20 Gray dapat dengan mudah menyebabkan kematian manusia atau sebagian besar makhluk hidup di planet ini. Rahang Mo Huizhou semakin mengendur. Namun, itu bukanlah akhir. Kepala biro melanjutkan, ia masih mampu bertahan dalam ruang hampa dan juga menahan tekanan 600 megapascal. Ya, jika boleh dikatakan begitu, bahkan dengan tekanan 6 kali lipat di palung samudera terdalam di Kepulauan Mariana, ia tidak akan mampu menghancurkannya. Sampai sekarang, rahang Mo Huizhou sudah cukup mengendur sehingga dia bisa menelan sebutir telur angsa besar. Pada saat ini, lelaki misterius yang berdiri di samping berkata tanpa daya,
jika kita memperhitungkan kondisi kehidupan makhluk seperti tardigrade, maka jumlah planet yang mampu mendukung kehidupan di alam semesta kemungkinan lebih dari 400 miliar. Benar. Kepala Biro menganggukkan kepalanya. Ini adalah bagian yang paling menakutkan tentang teori sperma, meskipun Anda tidak melihatnya, itu tidak berarti bahwa itu salah. Anda mungkin menganggap alam semesta berukuran tertentu, namun, alam semesta mungkin jauh lebih besar dari apa yang Anda bayangkan dalam kenyataan. Saat ini, bahkan dengan teknologi yang kita miliki di planet ini, tingkat kemajuannya telah melampaui imajinasi banyak orang, namun, memproyeksikan diri kita sendiri 1000 tahun ke depan, seseorang memberitahu Anda bahwa teknologi proyeksi holografik dapat dikembangkan dengan proyeksi yang senyata manusia dalam daging. Menurut Anda apakah apa yang dia katakan benar atau salah? Kali ini, Mo Huizhou benar-benar terdiam. Teori sperma ini memang sangat menakutkan. Meskipun sangat sulit untuk menjelaskan teori sperma, berdasarkan pengetahuan yang diperoleh sejauh ini, hanya ada satu baris untuk merangkum teori tersebut. Apa yang Anda anggap mustahil, belum tentu benar-benar mustahil. Karena itu, kata Kepala Biro dengan nada rendah. Mungkin Anda tidak percaya pada hal-hal seperti keberuntungan, Anda mungkin percaya bahwa itu tidak ilmiah, tidak realistis, dan tahayul, namun, itu bisa saja benar-benar ada, hanya saja Anda tidak dapat melihatnya atau mungkin, mengukurnya. Hari ini telah membuatku mendapatkan banyak pengetahuan. Ketika mencapai akhir, Mo Huizhou hanya bisa menjawab seperti ini. Pria misterius itu mendesah. Sebenarnya, banyak makhluk di alam yang masih belum kita ketahui dan belum dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, setidaknya pada tingkat kita saat ini. Makhluk gaib, legenda mistis tentang seseorang yang bisa mengeluarkan listrik, paranormal. Mo Huizhou segera menjawab, orang-orang seperti itu benar-benar ada. Seorang cenayang di antara manusia belum ditemukan, secara umum, berdasarkan komposisi tubuh manusia, kemungkinan terjadinya hal itu rendah, namun, ada kemungkinan bahwa itu ada, tidak perlu dikatakan lagi. Cenayang seperti itu mungkin ada, namun, ia tidak akan memiliki kekuatan seperti yang dijelaskan fisika dalam film-film. Pria misterius itu berkata perlahan, yang benar-benar kukhawatirkan adalah di dalam alam semesta, ya, biar kukatakan seperti ini, di planet kita, ada makhluk bernama Turritopsis nutricula dengan diameter hanya 4 hingga 5 mm. Ia mampu mencapai tahap kematangan seksual di dalam air pada suhu 20 derajat Celcius. Hanya membutuhkan 25 hingga 30 hari untuk menyelesaikannya. Setelah mencapai kematangan seksual, ia akan kembali ke tahap larva dan mampu mengulangi seluruh proses tanpa henti. Secara teori, siklus ini dapat berulang terus-menerus. Dengan kata lain, Turritopsis nutricula dapat hidup tanpa batas, tanpa harus menghadapi kematian. Mo Huizhou membelalakkan matanya. Ya Tuhan! Pria misterius itu melanjutkan, jika kita membedah Turritopsis nutricula, ia dapat berubah menjadi dua lintah dalam waktu 24 jam, setelah 72 jam, antenanya akan tumbuh, bahkan jika ia hancur berkeping-keping, selama molekulnya tetap utuh, ia juga dapat tumbuh menjadi Turritopsis nutricula. Kepala Biro akhirnya menyimpulkan. Jadi, berdasarkan teori sperma, yang seharusnya menjadi perhatian manusia saat ini bukanlah manusia itu sendiri, melainkan alam semesta. Tardigrade dan Turritopsis nutricula adalah makhluk ajaib yang ada di planet ini. Bagaimana dengan alam semesta, hanya Tuhan yang tahu apa yang bisa dikembangkan. Itu. Mo Huizhou gemetar ketakutan. Seharusnya, tidak. Itu belum pasti. Pria misterius itu tersenyum, sebelum kembali ke topik pembicaraan. Kita sudah menyimpang, mari kita bicarakan Hongdali terlebih dahulu. Ya, sebenarnya karena teori sperma yang membuat kita begitu khawatir dengan insiden Hongdali. Ini juga terkait dengan teori sperma. Mo Huizhou berkata dengan sangat heran. Teori sperma ini memang mencakup banyak hal, dengan kata lain, teori sperma mampu menjelaskan keberuntungan besar Hongdali. Itu hampir benar. Kepala Biro tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, hal terakhir yang ingin saya sebutkan cukup sederhana, sperma juga berbeda dalam kecepatan berenangnya, ada yang cepat dan ada yang lambat. Mungkin, Tuan Muda Dali. Pria misterius itu menganggukkan kepalanya dan tertawa. Orang ini jelas merupakan salah satu perenang tercepat, jika prediksiku tidak salah, keberuntungannya begitu besar sehingga dia telah mencapai tingkat di mana dia mampu mengatasi krisis. Bab 446. Hadiah. Satu buah untuk setiap orang. Bencana transfer. Mendengar kalimat ini, Mo Huizhou langsung bersemangat. Setelah menjalani latihan hipnotis kesetiaan Mo Huizhou terhadap Hongdali kini mencapai 100%. Meskipun dia sendiri tidak yakin apa yang sedang terjadi, dia akan merasa cukup senang asalkan sesuatu yang baik terjadi pada Hongdali. Oleh karena itu, ketika mendengar ungkapan bencana pemindahan, Mo Huizhou langsung tersenyum dan berkata, bencana pemindahan berarti bahwa semua hal malang yang seharusnya terjadi pada Tuan Muda Dali akan dipindahkan ke musuh-musuhnya, benarkah? Sesuatu seperti itu. Kepala Biro tersenyum dan berkata, namun, kami belum yakin apakah ini benar-benar terjadi, namun, seharusnya tidak terlalu jauh, bagaimanapun, hal-hal seperti keberuntungan terlalu abstrak,
kami tidak dapat memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Kami tidak memiliki cara untuk mengamati apakah efek ini selalu pasif atau hanya akan berlaku saat dia dikutuk. Hehe, cukup dengan pemahaman kasar saja, kita tidak bisa menjelaskan ini dengan sains. Sekarang setelah mereka mengatakan semua yang perlu dikatakan, pria misterius itu melihat jam dan berkata, baiklah, aku akan pergi sekarang, kalian akan menyelesaikan masalah lainnya. Ingat, meskipun keberuntungan Hong Dali cukup kuat, masih banyak ketidakpastian yang tidak kita ketahui, jadi selalu berhati-hati. Kepala Biro memberi hormat. Baiklah, semoga perjalananmu aman. Setelah lelaki misterius itu pergi, Kepala Biro kembali ke kelompok itu, tersenyum, dan berkata, helikopternya sudah tiba, ayo berangkat. Oh. Hong Dali, yang sedang bersandar di tubuh Lin Chuyin, mengusap matanya dan berkata, kita bisa pergi sekarang, ya, helikopter masih lebih nyaman, kalau tidak, kita akan kelelahan jika harus berjalan ke sana. Kelompok mereka langsung naik helikopter. Dalam perjalanan, Kepala Biro khawatir sepanjang waktu bahwa beberapa kecelakaan mungkin terjadi. Meskipun mereka cukup yakin bahwa Hong Dali memiliki kemampuan untuk memindahkan bencana, hal itu belum dikonfirmasi. Dia berdoa kepada Tuhan agar tidak terjadi apa-apa padanya dalam perjalanan yang begitu singkat. Untuk mengalihkan perhatiannya, Kepala Biro berkata, kami pada dasarnya telah menjelajahi lingkungan di sana, hanya gua yang tersisa. Sebelumnya, kami berpikir untuk menggunakan perangkat untuk masuk dan melihat-lihat, tetapi akan sangat disayangkan jika kami menjelajahi gua sendiri sementara orang yang beruntung seperti Anda ada di sekitar. Oleh karena itu, kami tidak mulai mengembangkan tempat itu dan menundanya sampai sekarang. Bukankah itu hanya gua kecil? Hong Dali sama sekali tidak mempermasalahkannya dan mendengus. Apa masalahnya? Jangan meremehkannya. Kepala Biro berkata pelan, ini proyek yang sangat besar, masalah apapun bisa mengakibatkan kerugian puluhan hingga ratusan juta. Kita bisa melakukan banyak hal yang lebih baik dengan uang ini daripada menghabiskannya karena kecelakaan atau masalah yang mungkin terjadi. Jika uang itu digunakan untuk membangun patungmu, berapa tingginya? Benar sekali. Hong Dali mengangguk penuh semangat. Kalau begitu, mari kita lihat apa yang ada di sana. Oh benar, Paman Kepala, jika kita menemukan sesuatu yang bagus. Mata Hong Dali berbinar-binar. Apakah aku akan mendapatkan sebagiannya? Jika ada yang bagus, kau bisa memutuskan apa yang akan kau lakukan dengannya. Kepala Biro tertawa keras dan berkata, aku akan melihat apa yang bisa kau lakukan, ini cukup bagus untukmu, kan, bajingan kecil, kau selalu menemukan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Akan rugi jika aku tidak mengambil apa yang bisa kuambil. Hong Dali menyeringai dan berkata, aku suka hal-hal yang baru dan aneh, jika itu sesuatu yang biasa, aku tidak akan tertarik sama sekali. Saat mereka mengobrol, mereka tiba di sebuah lembah jauh di dalam Gunung Tianjing. Pintu masuk gua berada di timur laut lembah, tingginya kira-kira setinggi orang normal. Namun, ada banyak tanaman yang tumbuh di dekat pintu masuk, dan pohon-pohon juga ditanam di sini. Di bawah pohon-pohon ini, beberapa ratus orang sibuk memasang semua jenis mesin dan perangkat. Kita sudah di sini, ini tempatnya. Kepala Biro berkata sambil keluar dari helikopter, perangkat ini untuk eksplorasi geologi, karena kita akan membangun pangkalan bawah tanah di sini. Geologi sangatlah penting, kalau tidak, begitu ada masalah, seluruh pangkalan bawah tanah bisa terkubur. Ya, kau benar. Kali ini, Hong Dali benar-benar mendapat kejutan, ada banyak perangkat dan instrumen berbeda di sini, tetapi dia tidak mengenali satu pun. Namun, hal ini tidak menghentikannya untuk tetap mengikuti gayanya yang biasa. Hong Dali menjentikkan jarinya dan berkata, ini benar-benar kerja keras, hadiah, satu potong untuk setiap orang. Oleh karena itu, semua antek bergegas maju dan membagikan batu bata emas kepada semua orang dan berkata sambil tersenyum, ini adalah hadiah dari Tuan Muda, silakan simpan. Kepala Biro juga mengeluarkan suara, pat, tapi itu dia yang menepuk dahinya sendiri. Kelompok mereka terus berjalan masuk. Dalam perjalanan, para peneliti itu semua memberi hormat kepada Kepala Biro dari jauh ketika mereka melihatnya, dan Kepala Biro akan memberi hormat kembali setiap kali sementara para antek akan memberikan batu bata emas satu persatu kepada mereka. Dengan sangat cepat, mereka tiba di pintu masuk gua. Kepala Biro menarik napas dalam-dalam dan berkata, inilah tempatnya, saat ini, jalan masuknya hampir seluruhnya sudah diaspal, pintu masuk gua kecil itu ada di sana di sudut titik balik, kami sudah memeriksa udara di dalamnya, udaranya sangat segar, jadi jelas ada kantong udara lain di dalamnya, namun, orang-orang kami tidak bisa masuk, jadi kami tidak tahu seperti apa sebenarnya di dalamnya, saya akan mengandalkan kalian hari ini. Setelah melalui modifikasi besar-besaran, perangkat teknologi ditempatkan di dinding di sekeliling gua, tetapi Hong Dali tidak tahu kegunaannya. Tentu saja, dia tidak peduli tentang itu, yang dia pikirkan hanyalah apakah mereka akan menemukan sesuatu yang menakjubkan di dalam gua kecil itu. Tentu saja, jika ada sesuatu yang menarik di dalamnya, itu akan lebih baik. Baiklah, mengerti. Hong Dali dan kelompoknya mengikuti Kepala Biro masuk.
Saat mereka berjalan, Hong Dali bertanya, "Paman Kepala, selain gua kecil itu, apakah ada barang bagus lain di dalam gua ini? Mungkinkah gua ini merupakan pintu masuk ke dunia bawah tanah? Bagaimana aku bisa tahu itu?" Kepala biro tertawa dan berkata, "Tidak seorang pun yakin apakah dunia bawah tanah itu benar-benar ada, kita hanya bisa yakin jika kita melihatnya dengan mata kepala sendiri, jika tidak, tidak seorang pun akan mempercayainya. Namun, keberuntunganmu selalu sangat baik, jika kau benar-benar menemukan pintu masuk ke dunia bawah tanah, aku akan menganggapnya sebagai sebuah layanan yang luar biasa." "Hehe, kuharap begitu." Hong Dali menggaruk kepalanya dan tersenyum. "Sebenarnya, keberuntunganku tidak sebagus itu, kau hanya bersikap tahayul. Bajingan kecil, kau tidak percaya dengan apa yang kau katakan sekarang, kan?" Saat mereka tertawa dan mengobrol, kepala biro membawa mereka ke bagian gua tempat jalan setapak berbelok. Kepala biro menunjuk ke sebuah sudut dan berkata, "Itu di sana, jika itu hanya gua biasa, itu tidak akan menjadi masalah besar, namun, gua kecil ini terus berlanjut ke bawah dan cukup dalam, oleh karena itu, ahli geologi kita mengatakan bahwa kita tidak boleh mulai memperluas gua sebelum kita menjelajahi apa yang ada di sana. Akan sangat disayangkan jika kita secara tidak sengaja menyebabkan gunung runtuh atau semacamnya. Apakah perangkatmu sudah siap? Jika sudah, mari kita mulai." "Sudah siap." Hong Dali langsung memberi perintah kepada para antek. "Hubungkan komputer dan monitor, kita akan bersiap memulai penjelajahan." Kemudian, dia memberitahu Wang Mo kecil, "Momo, kendalikan dengan baik, jangan tertekan, jika rusak, aku akan membuatkan yang lain untukmu." Bagaimanapun, Wang Mo masih sangat muda. Hong Dali khawatir dia mungkin merasa sangat tertekan dan karena itu menghiburnya. "Baiklah, aku mengerti." Wang Mo kecil mengangguk dengan antusias. "Kalau begitu, aku akan mulai sekarang." Saat mereka berbicara, komputer terhubung, dan 5 monitor menyala. Hong Dali menekan tombol start pada pesawat dan dengan sangat cepat, suara dengungan lembut terdengar dari pesawat tanpa awak dan pesawat itu pun terbang ke udara. Melihat pesawat terbang itu melayang di udara, kepala biro menggelengkan kepalanya tak berdaya. Bajingan kecil ini ternyata melakukan hal seperti ini dengan bermain-main, hal itu benar-benar membuat orang lain terkesan padanya, orang ini pastilah yang berenang paling cepat, kepala biro sangat yakin akan hal itu. "Lebih stabil." Hong Dali memerintah dengan lembut di sampingnya. "Jangan terburu-buru, kita punya banyak waktu hari ini, jika kita berhasil kali ini, aku akan memberimu model yang besar, tipe yang berskala 1:1, aku akan menaruhnya di kapal induk yang kubeli." "Baiklah." Momo berkata dengan gembira, "Kakak Dali, kau harus menepati janjimu." "Tentu saja. Aku pasti akan menepati janjiku." Begitu Hong Dali mengatakan itu, kepala biro hampir menangis. Kemudian, Hong Dali berkata, "Aku akan membiarkanmu mengoperasikan 2 kapal induk yang kubeli untuk bersenang-senang. Kau dapat menabrak siapapun yang kau inginkan, kau tidak perlu memberiku muka." "Apa-apaan ini?" Itulah yang dipikirkan kepala biro dalam hatinya. Saat ini, model pesawat terbang itu telah mencapai puncak gua kecil. Dari monitor, pemandangan di sekitarnya dapat terlihat. Pesawat terbang itu mulai turun sedikit demi sedikit. Harus diakui bahwa Wang Mo benar-benar berbakat dalam mengendalikan model pesawat terbang. Pesawat itu terbang dengan cukup stabil dan tidak berguncang sama sekali. Oh. Sambil bersandar di dinding gua, Hong Dali dan yang lainnya melihat gambar di monitor dan berseru kaget, gua ini benar-benar dalam. "Ini sudah 50 meter, kan? Dan kita masih tidak bisa melihat dasarnya." "Benar sekali." Kepala biro menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kalau tidak, mengapa aku harus memaksamu ke sini? Semakin dalam gua ini, semakin tidak yakin kita akan apa yang ada di bawah sana. Hari ini, kau, si bajingan super beruntung itu ada di sini, kuharap sesuatu yang baik akan terjadi." Karena Hong Dali, kepala biro tidak punya pilihan selain percaya pada teori sperma. Pesawat itu terus turun. Lin Chuyin melihat indikasi pada monitor dan berkata dengan nada datar, "Kedalaman saat ini adalah 62,8 meter dan kita masih belum melihat dasarnya." Sekarang setelah mencapai kedalaman yang begitu dalam, semangat semua orang terangkat. Tang Muxin menggendong Little Meo, yang mulai menjadi sangat aktif, dan berkata dengan lembut, "Apa yang ada di sana?" "Kerajaan bawah tanah. Taman Eden. Pangkalan ilmiah alien. Kita tidak akan melihat alien, kan?" Saat dia memikirkan hal ini, si Meong kecil tiba-tiba merasa gelisah dan dengan panik menendang-nendangkan kakinya, sambil mengeong keras-keras. Tang Muxin bertanya dengan heran, "Si Meong kecil, ada apa?" Sebelum kata-katanya berakhir, dia mendengar suara ledakan besar dari samping. Sebuah lubang besar benar-benar terbuka di bawah Hong Dali dan dia jatuh ke dalam. "Dali!" Tang Muxin berseru kaget dan menerkam ke tempatnya berada. Bajingan kecil. Kepala biro juga tercengang. Wolf dan Bei bersekongkol bersama. Lin Chuyin adalah yang paling langsung.
Tanpa sepatah kata pun, dia langsung melompat ke arah lubang. Para antek menariknya dengan erat. Jangan melompat, kamu akan mati, Tuan Muda. Bab 447. Bertahan dari cobaan berat. Hong Dali jatuh. Hong Dali benar-benar jatuh. Bagaimana mungkin? Dari kecepatan pesawat yang menurun saat ini, mereka sudah tahu bahwa pesawat itu telah terbang sedalam 70 meter dan masih tidak bisa melihat dasarnya. Jatuh dari ketinggian seperti itu, bahkan jika airbag digunakan oleh petugas pemadam kebakaran di bagian bawah, seseorang tetap akan hancur berkeping-keping. Namun, Hong Dali benar-benar jatuh begitu saja. Kepala Biro memikirkan apa yang dikatakan malaikat kesialan Vincent Iverson, bencana akan jatuh dari langit dan jatuh ke jurang, sialan, bukankah bencana itu telah dipindahkan, bukankah itu sudah dipindahkan? Kepala-kepala Biro dipenuhi keringat dingin saat dia terus-menerus mengitari lubang dan bergumam, bencana akan jatuh dari langit dan jatuh ke jurang. Bencana akan jatuh dari langit dan jatuh ke jurang. Dengan sangat cepat, dia akhirnya menghentakkan kakinya saat dia mengingat kalimat lain. Biarkan kemalangan menjadi lebih parah. Aku benar-benar lupa kalimat ini. Aku benar-benar lupa ini. Dia akhirnya mengerti dan berteriak panik ke arah luar, prajurit, prajurit, turun, seseorang turun sekarang, selamatkan Hong Dali, cepat dan selamatkan bajingan kecil ini, Hong Dali. Setelah dia mengatakan itu, air mata tiba-tiba mengalir dari sudut matanya. Bajingan kecil ini, kenapa kau jatuh begitu saja, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada Wei Guo, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada Wei Guo. Saat air mata mengalir di wajah kepala Biro, wajah Tang Muxin juga dipenuhi air mata. Meskipun dia selalu bertengkar dengan Hong Dali, melihatnya jatuh di depan matanya sekarang, dia tidak bisa melupakannya tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Dia terisak dan berteriak, Dali, bagaimana kamu bisa jatuh begitu saja, kamu tidak bisa mati, kamu tidak bisa mati, aku masih belum menikahimu, bagaimana kamu bisa mati, bagaimana kamu bisa mati. Semakin dia menangis, semakin sedih dia. Pada akhirnya, dia tidak bisa berdiri dengan benar dan duduk di tanah, menatap lubang tempat Hong Dali jatuh dengan linglung. Dali, bagaimana bisa kau pergi begitu saja, kita bahkan belum menikah, kita bahkan belum menikah. Lin Chuyin juga menatap kosong ke lubang yang tiba-tiba muncul itu. Seolah-olah semua energi telah menghilang dari tubuhnya. Adegan-adegan saat ia dan Hong Dali menghabiskan waktu bersama terlintas di matanya. Pertama kali ia tersenyum, pertama kali ia menangis. Meskipun ia tidak memiliki emosi apapun, ia tahu bahwa saat ia bersama Hong Dali, ia sangat bahagia. Kebahagiaan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Namun kini, Hong Dali telah jatuh ke dalam lubang. Sebuah lubang yang masih belum diketahui seberapa dalamnya. Menurut teori percepatan gravitasi, ia akan mendarat hanya dalam beberapa detik dan terbentur daging. Aku akan mencarinya. Suara Lin Chuyin terdengar hambar seperti biasanya, tetapi siapapun dapat mendengar keputusasaan di dalamnya. Tangkap dia, tarik dia kembali. Melihat kondisi mental Lin Chuyin yang tidak baik, kepala Biro buru-buru memerintahkan antek-antek Hong Dali. Kita benar-benar tidak boleh membiarkannya jatuh, cepat. Lepaskan aku. Emosi Lin Chuyin tiba-tiba berfluktuasi, suaranya penuh tekad. Aku akan menemukannya. Sekarang Hong Dali sudah jatuh, yang lain pasti tidak akan membiarkan Lin Chuyin melompat turun juga. Pada saat ini, Tang Muxin, yang berlinang air mata, berkata dengan lembut, Kakak Chuyin, aku akan menemanimu. Meskipun dia hampir tidak menyukai Hong Dali sebagai anak yang hilang, setelah sekian lama mereka bersama, Tang Muxin akhirnya menemukan betapa dia peduli padanya. Lepaskan aku. Lin Chuyin berusaha sekuat tenaga. Aku akan menemukannya. Saat dia berkata demikian, dia memasuki mode bertarung dan langsung berganti ke baju besi rangka luarnya. Ling Xiaoyi memeluknya erat dan berteriak, Nona Chuyin, jangan jatuh, Anda akan mati. Aku akan menemukannya. Lin Chuyin terus mengulang kalimat ini. Di samping mereka, Tang Muxin perlahan berdiri, menatap orang lain yang semuanya tercengang, tersenyum sedih, dan, sementara mereka tidak memperhatikannya, dia langsung melompat turun. Tidak. Kepala Biro itu mengeluarkan suara geram yang sangat keras, menyebabkan seluruh gua bergetar. Dia menerkam ke depan, mencoba menangkap Tang Muxin. Sayangnya, dia sudah tua, tindakannya jauh lebih lambat dari yang seharusnya. Akan tetapi, meskipun dia tidak cukup cepat, ada orang lain yang cukup cepat. Pelayan Li yang menerjang maju bagai kilat, mencengkeram kaki Tang Muxin, dan berkata keras, Nona Muxin, jangan seperti ini. Dali. Seluruh tubuh Tang Muxin melayang di udara. Dia menangis, aku ingin mencarinya, aku tunangannya. Cepat, tarik dia dulu. Kepala Biro berkata dengan cemas, cepat tarik dia. Pelayan Li yang mengerti bahwa prioritasnya sekarang adalah menarik Tang Muxin terlebih dahulu. Dia tidak berani membuang kata-kata lagi dan mengerahkan kekuatannya, langsung menarik Tang Muxin keluar dari lubang. Untungnya,
tidak ada tragedi yang terjadi pada akhirnya. Semua orang duduk di tanah dan tampak seperti akan mati. Hong Dali telah jatuh, tulang utama mereka juga hilang. Kepala Biro duduk di lantai dengan lesu, menatap lubang hitam pekat itu dengan mata sayu. Namun saat ia terus melihat, ia tiba-tiba merasa khawatir dan berteriak keras, ini tidak benar, ini tidak benar. Dali sudah jatuh, apalagi yang tidak baik. Air mata Tang Muxin tak henti-hentinya mengalir. Apakah keajaiban akan terjadi? Seberuntung apapun Dali, dia tetaplah manusia, tunggu, keberuntungan, keberuntungan. Berbicara sampai di sini, Tang Muxin menjadi gila dan berteriak keras, keberuntungan Dali sangat bagus, dia pasti tidak akan mati, kan, dia pasti tidak akan mati. Dia tidak akan mati, dia pasti tidak akan mati. Kepala Biro tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan menatap Liang. Namamu Liang, kan, tidak ada pertanyaan tentang kesetiaanmu terhadap Dali, kan? Ya, tentu saja tidak ada pertanyaan. Wajah Liang tampak tegas saat dia mengangguk. Jika aku dapat menggunakan hidupku untuk menukar nyawa Tuan Muda, aku pasti bersedia melakukannya, meskipun aku hanya seorang antek, aku pasti akan melakukan apa yang kukatakan. Haha, hahaha. Kepala Biro tertawa terbahak-bahak dan menepuk pahanya. Tidak apa-apa, bajingan kecil Hong Dali itu baik-baik saja, hahaha. Yang membuat yang lain heran, dia terus tertawa sebentar lalu berkata, Liang, larilah dari sini ke pintu masuk dan kembali secepat mungkin, cepat. Hah. Liang tertegun sejenak, tetapi dia tidak ragu-ragu dan segera mulai berlari. Dia berlari sangat cepat, bahkan lebih cepat dari juara dunia lari 100 meter, dan menghilang tanpa jejak. Semua orang menatap Kepala Biro dengan bingung. Namun, mata Kepala Biro membelalak lebar dan cerah. Saat dia melihat ke arah pintu masuk, dia tertawa dan berkata, seperti yang kuduga, memang seperti yang kuduga, hahaha. Aku yakin sekarang bahwa bajingan kecil Hong Dali itu tidak mati, dia pasti tidak mati. Dengan sangat cepat, Liang kembali. Bingung, ia bertanya, Kepala Biro, apakah lariku baik-baik saja? Berlari seperti ini akan membuat Tuan Muda kembali, jika demikian, aku bisa terus berlari beberapa lusin putaran lagi. Tidak perlu. Kepala Biro menggelengkan kepalanya dan berkata, yang perlu kita lakukan sekarang adalah menunggu kabar dari Hong Dali. Suaraku tadi seharusnya membuat orang-orang di luar khawatir. Orang-orang mungkin akan segera datang ke sini. Kata-katanya tidak masuk akal bagi yang lain. Mereka saling memandang, tidak ada yang menyadari apa yang sedang terjadi. Namun, Kepala Biro tahu dengan sangat jelas di dalam hatinya. Liang ini jelas-jelas seorang antek yang 100% setia kepada Hong Dali, kekuatan, kecepatan, dan refleksinya jelas telah mencapai batas manusia. Namun, Hong Dali telah jatuh ke dalam lubang gua. Dengan kata lain, Hong Dali tidak mati. Kepala Biro sangat yakin bahwa jika Hong Dali mati, orang-orang yang 100% setia kepadanya tidak akan memiliki kemampuan supranatural untuk memiliki statistik level batas manusia lagi. Namun, jelas bahwa ini tidak terjadi sekarang. Jadi, Hong Dali jelas tidak mati. Meskipun dia mungkin terluka, selama dia masih hidup, itu yang terpenting. Bahkan jika dia menjadi cacat, bukankah ada pelindung endoskeleton yang tersedia? Paling-paling, negara dapat mensponsori dia dengan tubuh yang dimodifikasi. Itu bukan masalah. Jadi, kita benar-benar harus menunggu. Tang Muxin juga merasakan sesuatu dan menatap Kepala Biro dengan mata penuh harapan. Kepala Biro, apakah Anda benar-benar tidak berbohong kepada kami? Adapun Lin Chuyin, dia hanya duduk di lantai dan terus menatap lubang itu dengan saksama. Meskipun dia tidak berbicara, sikapnya sangat jelas, jika Hong Dali benar-benar mati, dia pasti tidak akan hidup juga. Ya, saya yakin. Kepala Biro memberi instruksi kepada yang lainnya. Kalian, jangan melakukan apapun sekarang, terutama jangan melakukan hal-hal konyol seperti bunuh diri. Saya tidak bisa memberitahu kalian alasan spesifiknya, tetapi yang perlu kita lakukan sekarang adalah menutup berita dan tidak membiarkan orang lain khawatir, terutama orang tua Hong Dali. Semua orang, ingat, sebelum hasil akhir keluar, kita harus mempertahankan alasan kita tidak boleh melakukan hal-hal bodoh. Kalau Hong Dali keluar dan melihatnya, jika itu terjadi, dia pasti akan sangat sedih. Baiklah, aku tidak akan melakukan hal konyol, kita semua tidak akan melakukan hal konyol. Mendengar perkataan Kepala Biro, Tang Muxin akhirnya mengendalikan emosinya dan bergumam, kita sama sekali tidak boleh membiarkan Dali mengkhawatirkan kita. Semua orang, dengarkan baik-baik, tidak seorang pun boleh melakukan hal konyol. Kita semua harus saling memperhatikan untuk memastikan tidak ada yang terjadi yang akan menimbulkan masalah bagi Dali. Oke, kami berhasil. Semua orang langsung menjawab. Dali. Ketika emosi semua orang akhirnya mereda, Kepala Biro melihat lubang tempat Hong Dali jatuh dan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Kau pasti tidak mati, pasti tidak, kau adalah tipe orang yang akan menemukan buku rahasia seni bela diri bahkan jika kau jatuh dari tebing, lubang gua seperti itu pasti tidak akan menjadi masalah bagimu.
Tang Muxin menyatukan kedua tangannya dan berdoa. Tuhan, tolong lindungi Dali, aku tidak meminta dia menjadi kaya dan terhormat, tetapi hanya agar dia aman. Lin Chuyin terus menatap lubang itu dan bergumam, serigala dan Bei berkolusi bersama, kalian tidak boleh mati. Ling Xiaoyi menyeka air matanya dan berkata dengan lembut, Tuan muda, Anda tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi pada diri Anda sendiri. Jika seseorang selamat dari cobaan berat, dia pasti akan menikmati manfaatnya. Hong Dali jatuh ke lubang yang begitu dalam, petualangan ajaib macam apa yang akan dia hadapi. Bab 448. Gua bawah tanah yang besar. Sementara semua orang di dalam gua merasa cemas dan panik, pemandangan berbeda terjadi pada Hong Dali. Awalnya, ketika dia tidak sengaja jatuh ke dalam lubang, dia masih sangat terkejut, tetapi dia tidak khawatir lagi setelahnya. Karena ketika dia jatuh, suara sistem benar-benar terdengar. Host sedang jatuh dari jarak yang sangat jauh sekarang, karena host telah mengaktifkan cabang sisi bertahan hidup, sistem akan menyesuaikan bentuk kehidupan host. Oh, wow. Mendengar ini, mata Hong Dali berbinar. Bentuk kehidupan seperti apa yang akan kuterima? Lalu, dia mendapat jawabannya dengan sangat cepat. Pertama, tangan dan kakinya mulai melunak dengan jelas. Kemudian, perutnya juga mulai melunak, seolah-olah ia menjadi manusia kertas atau manusia plastisin. Rasanya seluruh tubuhnya menjadi tanpa tulang. Hong Dali meremas sikunya dengan rasa ingin tahu, dan ia berhasil meremasnya ke bentuk apapun yang diinginkannya. Kemudian, suara sistem melanjutkan, perubahan bentuk kehidupan sementara telah selesai, silakan tarik napas dalam-dalam. Oh, menghirup udara. Hong Dali menarik napas dalam-dalam, lalu, yang mengejutkannya, ia berubah menjadi balon udara dari kulit manusia, dan setiap bagian tubuhnya menjadi sangat bulat. Bro haha. Hong Dali tertawa keras. Yang ini bagus, yang ini bagus. Saat ini, seluruh tubuhnya seperti balon udara dan dia hampir tidak bisa melihat kaki dan tangannya. Semua bagian tubuh yang terekspos keluar semuanya menjadi bulat, kepala balon besar, leher balon, lengan balon, dan kaki balon. Seolah-olah dia terbuat dari beberapa bagian adonan yang ditekan bersama-sama. Namun apapun masalahnya, kecepatan jatuhnya memang melambat. Ya ampun, ini sungguh luar biasa. Dia sudah jatuh sekitar 100 meter, tetapi dia masih tidak bisa melihat dasarnya. Hong Dali juga tidak punya solusi dan hanya bisa perlahan-lahan mengapung ke bawah. Kemudian, dengan suara "pu", dia akhirnya mendarat. Ini bukan pendaratan yang lembut, udara di dalam dirinya juga terdesak keluar. Oh hahaha. Karena terlalu banyak udara yang terdesak keluar darinya dalam waktu singkat, Hong Dali benar-benar terbang seperti kertas dan melayang di udara dalam lingkaran sebelum akhirnya mendarat dengan selamat. Kondisi host saat ini baik-baik saja, bentuk kehidupan akan kembali normal. Setelah meninggalkan kata-kata ini, sistem menjadi sunyi. Oh ya, aku masih hidup, hahaha. Hong Dali membuat postingan kemenangan dan kemudian menyentuh bagian-bagian tubuhnya, bahkan tidak ada goresan sedikit pun padanya, itu sungguh luar biasa. Setelah bahagia sejenak, Hong Dali mulai memperhatikan sekelilingnya, terlalu gelap, dia tidak berhasil melihat apapun. Baiklah, aku akan melaporkan keselamatanku terlebih dahulu. Hong Dali mengeluarkan ponselnya, berpikir sejenak dan langsung menghubungi Tang Muxin. Bagaimanapun juga, dia adalah tunangannya, dia pasti sangat mengkhawatirkannya sekarang. Hong Dali hanya berharap tidak terjadi apa-apa padanya sekarang. Panggilan itu tersambung dengan sangat cepat dan kata-kata Tang Muxin keluar seperti senapan mesin. Dali, apakah ini kamu baik-baik saja, kan, di mana kamu sekarang, apakah kamu baik-baik saja, cepatlah bicara. Kau menanyakan begitu banyak pertanyaan sekaligus, bagaimana aku bisa menjawabnya? Hong Dali menyeringai dan berkata, apa yang bisa terjadi padaku, keberuntunganku tak terkalahkan, aku bahkan tidak memiliki sedikit pun luka, jika tidak, bagaimana aku bisa meneleponmu? Baguslah kalau kamu baik-baik saja, itu saja yang penting. Tang Muxin begitu gembira hingga dia langsung menangis. Dasar bajingan besar, anak durhaka, tahukah kamu betapa khawatirnya aku padamu, hiks, aku sangat khawatir tadi. Kamu harus tetap tenang saat menghadapi masalah seperti itu, kalau tidak, bagaimana kamu bisa mencapai hal-hal hebat dalam hidup? Hong Dali mendengus. Untuk menjadi tunanganku, kamu harus bersemangat, kamu harus memiliki hati yang besar. Ya, terserah kau saja. Selama Hong Dali baik-baik saja, yang lainnya tidak penting. Tang Muxin berhenti menangis, tersenyum, dan berkata, Dali, bagaimana keadaanmu sekarang, apa yang harus kami lakukan untuk menyelamatkanmu? Coba kupikirkan. Hong Dali menyentuh dagunya. Tanya Momo bagaimana keadaan helikopter itu sekarang, aku juga tidak yakin di mana tempat ini, hanya saja sepertinya cukup besar. Saat dia mengatakan itu, suara Lin Chuyin terdengar dari telepon.
Si kutu buku teknologi yang tidak memiliki gen emosional ini kini benar-benar memiliki perubahan emosional yang jelas dalam suaranya. Dia bertanya, "Oh, Dali, apakah kamu? Apakah kamu baik-baik saja?" "Haha, Chuyin, kan aku baik-baik saja. Tidak ada masalah dengan tubuhku, hanya saja tempat ini terlalu gelap, aku tidak bisa melihat apapun di sini." Hong Dali buru-buru bertanya, "Chuyin, apakah ada yang bisa kau bantu di sini?" "Oh, asalkan kamu baik-baik saja, itu bagus." Lin Chuyin terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Aku bisa menggunakan pesawat kendali jarak jauh untuk mengangkut barang ke sana. Lubang tempat kamu jatuh itu sangat besar, cukup besar untuk memungkinkan beberapa pesawat kendali jarak jauh masuk bersama-sama." "Baiklah, kalau begitu, mari kita lakukan itu." Hong Dali tertawa keras dan berkata, "Oh benar, apakah kepala biro baik-baik saja?" "Bajingan kecil." Suara kepala biro terdengar. "Kau hampir membuat kami takut setengah mati, baru saja Xin Xin dan Chuyin hampir melompat mengejarmu, untungnya, kami berhasil menarik mereka kembali, jika kau berani menganiaya mereka di masa depan, aku akan menghajarmu sampai mati." Meskipun Hong Dali tampak bersikap cukup santai dan tanpa berpikir seperti biasanya, dia sangat tersentuh setelah mendengar kata-kata kepala biro. Namun, dia adalah orang yang tidak akan mengungkapkan apa yang dia rasakan. Pada akhirnya, dia hanya tertawa dan berkata, "Lain kali aku akan lebih berhati-hati, aku pasti akan lebih berhati-hati." "Bajingan kecil ini." Kepala biro diam-diam menyeka air matanya dan berkata, "Aku senang kau baik-baik saja. Ya, beritahu kami apa yang kau butuhkan di sana dan kami akan mengantarnya ke sana." "Katakan saja, kami akan mengantarnya ke sana." Hong Dali melihat sekeliling lingkungan yang gelap dan buru-buru berkata, "Yang paling aku butuhkan sekarang adalah peralatan penerangan. Aku tidak bisa melihat apapun sekarang, tidak ada cahaya sama sekali di sini." Di atas, kepala biro mulai berteriak, "Orang-orang, bawa peralatan penerangan terbaik ke sini, cepat." Hong Dali berpikir sejenak dan berkata, "Cukup taruh peralatan penerangan itu di parasut dan lemparkan ke bawah." "Oh benar, lemparkan juga pesawat kendali jarak jauh itu, ditambah perangkat komunikasi. Aku akan pergi melihat apa yang ada di bawah sini dan mengirimkan gambar-gambar itu kepada kalian melalui perangkat itu." "Oke, tidak masalah, akan segera disiapkan." Sepertinya Hong Dali memang tidak terluka. Semua orang akhirnya merasa lega. Sekarang bahaya telah berlalu, otak mereka semua mulai bekerja lagi dan tindakan mereka pun menjadi lebih cepat. Saat ini, para pekerja telah membawa peralatan penerangan dan perangkat komunikasi terbaik mereka. Lin Chuyin langsung menghubungkan mereka ke pesawat kendali jarak jauh, mengikatnya ke parasut, dan menjatuhkannya. Proses ini berlangsung sangat cepat. Hanya 5 menit kemudian, Hong Dali melihat bola cahaya jatuh dari atas. Ia meraih pesawat kendali jarak jauh itu saat mendekat dan berkata ke perangkat komunikasi, "Baiklah, saya sudah menerimanya, kalau begitu, saya akan memulai ekspedisi sekarang, haha." "Bajingan kecil, kau harus berhati-hati." Kepala biro memerintahkannya. "Keselamatanmu adalah prioritas, jika kau menemukan sesuatu, jangan gegabah, kau mengerti maksudku." Aku tahu, jangan khawatir." Hong Dali mengangguk dan mulai menyinari peralatan penerangan di sekitarnya. Yang lain di atas semua menatap tajam ke arah gambar yang tergambar di monitor. Tempat Hong Dali berada sekarang jelas merupakan terowongan yang terbentuk secara alami. Tidak ada yang istimewa di sekitarnya, tetapi ada sungai kecil di dekatnya. Stalaktit berbagai ukuran tergantung di atasnya. Secara keseluruhan, itu sangat mirip dengan gua stalaktit tempat Big Turtle ditemukan sebelumnya. Hanya ada satu jalan, jadi yang harus dilakukan Hong Dali hanyalah mengikutinya. Dengan sangat cepat, setelah melewati sebuah sudut, medan mulai menurun. Namun tak lama kemudian, Hong Dali menemukan sesuatu yang berbeda tentang tempat ini. "Sepertinya aku mendengar sesuatu." Sambil berkata demikian, dia mengarahkan peralatannya ke dinding di sampingnya. Kepala biro adalah orang pertama yang menemukan sesuatu di dinding. Ada sesuatu di dinding. Itu. Dengan sangat cepat, dia tercengang. Ini bekas cakaran binatang. Ya Tuhan, kenapa bekas ini begitu besar? Memang ada bekas cakaran di dinding. Dari bekasnya, cakar itu tampak mirip dengan cakar binatang biasa. Namun, ukurannya sama sekali berbeda. Bekas cakar itu panjangnya 1 kaki, lebarnya 1 sentimeter, dan ada 4 bekas cakaran. Jelas, itu tampak seperti bekas cakaran yang dibuat binatang dengan santai. "Bajingan kecil, hati-hati, kau harus hati-hati." Kepala biro terus memberi instruksi kepadanya dan berkata, "Ini benar-benar binatang buas. Mampu meninggalkan bekas yang begitu dalam di dinding, itu benar-benar binatang buas. Tidak, kau harus menunggu di sana dulu dan menunggu kami memikirkan cara untuk mengangkatmu kembali." "Tenang saja, jangan khawatir." Hong Dali menyeringai, sama sekali mengabaikan kata-katanya.
Aku sahabat hewan, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, aku punya hubungan baik dengan hewan. Sejujurnya, tidak mudah bagi Hong Dali untuk mati sekarang. Hewan tidak akan menyakitinya, bencana alam tidak akan menyakitinya, dan ia juga dilindungi oleh kemampuan bertahan hidup. Ketika ia mengatakan bahwa ia akan baik-baik saja, itu memang benar. Oh, oke. Kepala biro juga tahu bahwa bajingan kecil Hong Dali ini punya banyak rahasia. Apapun masalahnya, orang ini tidak akan mencari kematian. Karena dia berani mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja, dia mungkin punya kepercayaan diri. Oleh karena itu, mereka terus menatap monitor. Dengan sangat cepat, Hong Dali melewati sebuah sudut lagi dan menyinari jalan di depannya dengan peralatan penerangan. Kemudian, semua orang tercengang. Ini adalah gua raksasa yang tingginya puluhan meter dan seluas lapangan bola. Gua ini sebenarnya dipenuhi dengan pohon-pohon besar berwarna hijau. Diameter pohon-pohon ini sekitar 5 meter atau lebih, dan daun-daun di pohon-pohon itu panjangnya hampir 2 hingga 3 meter. Mereka belum pernah melihat pohon sebesar itu sebelumnya. Meskipun ada beberapa pohon di alam yang dapat tumbuh sebesar itu, daunnya pasti tidak akan sebesar itu. Namun, pohon-pohon di sini jelas berbeda. Pohon-pohon ini tampak seperti ginkgo, tetapi ukurannya sama sekali berbeda. Hal yang paling aneh adalah bahwa pohon-pohon ini tampaknya berada di tengah-tengah gua. Ya Tuhan, ini apa ini? Mata kepala biro menatap lurus ke sesuatu, wajahnya hampir menyentuh monitor. Beruntungnya Hong Dali, ini benar-benar jelas sekali, ada sesuatu lainnya di tengah gua besar ini. Bab 449. Kacang Dali. Hong Dali menggunakan peralatan pencahayaan dan dengan penasaran menyinari pohon-pohon tua raksasa itu dari jauh, mendekatinya secara perlahan. Tak lama kemudian, dia semakin dekat. Ketika Hong Dali semakin dekat dan menggunakan lampu untuk menyinari pohon-pohon tua yang aneh itu, kepala biro terkejut. Dia menatap layar komputer dan bergumam pada dirinya sendiri. Ya Tuhan! Angka-angka raksasa di sini, sebenarnya, fosil kayu. Tang Muxin bertanya dengan lembut, fosil kayu, apa itu? Lin Chuyin menjelaskan. Fosil kayu adalah pohon yang telah terkubur di bawah tanah selama jutaan tahun atau lebih awal, zat kimia di sekitar batang pohon, seperti silika, besi sulfida, kalsium karbonat, meresap ke bagian dalam pohon melalui air tanah, menggantikan komposisi asli kayu, bentuk pohon tetap ada, tetapi fosilisasi terjadi karena efek petrokimia, karena kandungan silika yang tinggi, pohon yang membatu dikenal sebagai kayu membatu, disebut juga pohon giok. Benar sekali, hutan pohon giok yang luar biasa, seru kepala biro. Berapa harganya, ya ampun. Hong Dali berdiri dekat dan, di bawah sorotan lampu sorot, pohon giok raksasa itu berkilauan dan tembus cahaya, cemerlang dan berkilau. Pohon-pohon itu tampak cantik bahkan tanpa dipoles. Hong Dali berseru. Wahahaha, hutan giok yang sangat besar, dan mereka terbentuk secara alami dalam bentuk pohon, sungguh menakjubkan. Bajingan. Kepala biro menepuk dadanya dan menghentakkan kakinya. Ini fosil kayu. Dikenal juga sebagai pohon giok. Harganya sangat mahal. Jangan sentuh. Kalau kamu mematahkan sehelai daun saja, harganya bisa mencapai ratusan ribu. Coba kulihat. Hong Dali mendekat untuk melihat dan memetik beberapa helai daun kecil. Ia tersenyum. Lumayan, memang cantik, aku akan membawa beberapa untuk ayah gunakan sebagai asbak. Daun-daun yang dipetiknya berbentuk seperti nampan kecil, sangat cocok dijadikan asbak. Sialan. Kepala biro itu mengamuk. Bajingan, kau tahu berapa harga daun yang baru kau petik itu? Jangan sentuh, hanya dengan sedikit perawatan, harganya bisa mencapai miliaran, itu bukan jumlah yang sedikit. Tang Muxin menatap dengan mata terbuka lebar. Paman kepala, Dali baru saja menemukan seluruh hutan harta karun fosil kayu, kalau begitu, bukankah dia akan diberi hadiah sejumlah besar uang? Ini lebih dari sekadar sejumlah besar uang. Kepala biro mendesah dan perlahan menunjuk ke layar komputer. Lihat. Pohon giok ini halus, lembut, dan kaya warna, sama seperti pohon permata. Pohon giok sebagian besar terdiri dari opal, batu akik, dan kalsedon. Ketiga zat ini tersusun dari rasio silika yang berbeda dan mengandung sejumlah air. Tepatnya, ini adalah permata plus fosil plus batu langka. Berbicara sampai titik ini, kepala biro bertanya, apakah Anda pernah mendengar tentang perjudian batu? Tang Muxin mengangguk. Ya, aku pernah pergi ke sana bersama Dali. Apakah ini lebih baik daripada berjudi dengan batu? Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Kepala biro tersenyum. Hanya satu pohon giok ini, dengan sedikit perawatan, bisa menghabiskan biaya miliaran, perjudian batu tidak dapat dibandingkan dengan ini sama sekali. Kelihatannya biasa saja bagiku. Hong Dali menatap asbak di tangannya, menunjukkan ketidaktertarikannya. Memang terlihat bagus, tapi kualitasnya jelek. Seluruh hutan pohon giok itu tidak ada apa-apanya di matanya. Pohon giok itu seperti harta karun bagi kepala biro.
Namun bagi Hong Dali, yang paling bisa mereka lakukan adalah menambah kekuatan dan kelincahan, dengan atribut yang biasa-biasa saja. Mereka terus berjalan. Setelah melewati hutan pohon giok, mereka terus berjalan. Medan mulai menurun sekitar 15 derajat. Kepala Biro baru saja pulih dari keterkejutannya. Dia melihat sekeliling tempat lampu sorot bersinar dan mengusap dagunya. Saat dia merenung, Lin Chuyin tiba-tiba berkata, "Oh, itu sepertinya kawah." Kawah. Kepala Biro terkejut. Memang, lingkungan sekitar tampak semakin mirip kawah yang terbentuk oleh meteorit. Tidak heran pohon-pohon giok dari sebelumnya semuanya miring ke satu sisi seperti bunga matahari. Itu karena kawah ini. Tanaman itu tampak aneh. Meteorit itu. Saat dia ingin memanggil Hong Dali dan memintanya untuk berhati-hati, Hong Dali tiba-tiba berteriak, "Sial!" Teriakannya mengejutkan semua orang. Kepala Biro bergegas menghampirinya dan berteriak, "Bajingan, apa yang terjadi, apa yang kau temukan? Keselamatan adalah yang utama, keselamatan adalah yang utama." "Ah, bukan apa-apa, aku baru saja menemukan sesuatu yang sangat bagus, hahaha." Hong Dali tertawa. "Itu terenggiling raksasa, dan dia hidup, hahaha, dia sangat lucu, dan juga sangat besar." Terenggiling. Hidup. Raksasa. Kepala Biro terkejut. "Hati-hati, jangan sampai terluka oleh cakarnya, goresan-goresan di dinding itu mungkin dibuat olehnya, dasar bajingan, coba kulihat seberapa besar benda ini." "Baiklah." Hong Dali menyorotkan lampu sorot dan beberapa papan tulis hitam muncul di layar. Kepala Biro dan yang lainnya bingung. "Ini, apa ini?" "Kau tidak bisa melihatnya," gumam Hong Dali. "Oh, mungkin aku terlalu dekat, biarkan aku berjalan lebih jauh." Kepala Biro dan yang lainnya tercengang. Ini, itu memang terenggiling. Panjang dan imut dengan kepala berbentuk kerucut, mata kecil, dan sisik yang tersusun seperti ubin di seluruh punggungnya. Dengan ekornya yang panjang, terenggiling itu tampak sangat imut. Masalahnya, meskipun tampak imut, terenggiling itu terlalu besar. Terenggiling itu berbaring di depan Hong Dali. Hong Dali tingginya sekitar 1,75 meter, dan kepalanya hampir tidak mencapai kepala terenggiling itu. Kepala terenggiling. Kepala botak. Hong Dali memegang lampu dan berjalan mengitari terenggiling. Semua orang ternganga. Kepala Biro berseru. Begitu besar, panjangnya setidaknya 6 atau 7 meter, terenggiling sebesar itu. Terenggiling yang panjangnya 6-7 meter, konsep apa itu? Secara sederhana, panjangnya kira-kira sama dengan Soaring Angel yang selalu dinaiki Hong Dali. Namun, membandingkan Soaring Angel dengan terenggiling ini, seperti membandingkan anak kecil dengan beruang hitam. Bagaimana benda ini bisa menjadi sebesar ini? Kepala Biro tercengang. Bisakah benda ini tumbuh sebesar ini? Jelaslah bahwa terenggiling raksasa ini bukanlah hal baik yang ditemukan Hong Dali. Yang paling membuatnya gembira adalah tanaman kecil yang tumbuh di kaki terenggiling tersebut. Tanaman itu tampak tidak lebih tinggi dari 20 cm. Daunnya berwarna ungu dengan buah putih kecil tumbuh di atasnya. Setiap buah berukuran sebesar kuku jari. Tidak penting apa buahnya, yang penting adalah buahnya tampak lezat. Hong Dali menyeringai. "Paman Kepala, terenggiling bilang kacang ini enak, tahukah kamu apa ini?" "Tidak." Kepala Biro menggelengkan kepalanya dan berteriak, "Bajingan, yang penting adalah terenggiling raksasa, kenapa kau begitu peduli dengan kacang-kacangan itu?" "Aku lapar." Hong Dali berkata polos. "Terenggiling bilang kacangnya enak, aku mau coba beberapa." Mendengar itu, Kepala Biro khawatir. Mungkin itu beracun. Baunya harum sekali. Hong Dali berjongkok dan mengambil satu. Dia menggigitnya sedikit dan tertawa. "Enak sekali, hahaha, bro terenggiling, terima kasih, makan lebih banyak." Sambil berbicara, dia mengambil beberapa lagi untuk diberikan kepada terenggiling. "Terima kasih sudah mengingatkan, hehe." Entah berapa lama terenggiling itu hidup. Ia tampak bijaksana. Ia menjulurkan hidungnya untuk mencium kacang-kacangan di tangan Hong Dali dan dengan hati-hati memakannya. Ia menolak untuk makan lagi setelah itu. Ini lezat sekali." Hong Dali makan beberapa lagi. Setelah merasa puas, dia berkata, "Ini bisa menekan rasa laparku." Dia berkata kepada Kepala Biro, "Kacang-kacangan di sini milikku, tidak seorang pun boleh merebutnya dariku." "Milikmu, semua milikmu." Jelas Kepala Biro tidak mempermasalahkannya. Meskipun kacang-kacangan itu aneh, harganya tidak semahal hutan pohon giok. Hong Dali bertanya, "Oh ya, Paman Kepala, apakah Anda tahu apa nama mereka? Mereka benar-benar lezat." "Saya bukan ensiklopedia." Kepala Biro berkata dengan muram, "Saya tidak tahu apa namanya, Anda dapat menamainya apapun yang Anda inginkan karena Anda telah menemukannya." "Oh, sebut saja, Kacang Dali, hehe, nama yang bagus." Hong Dali berlutut,
mengambil sekitar 20 kacang lagi, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia tertawa. Ini akan menjadi camilanku di masa mendatang, hehe. Daerah dengan tanaman penghasil kacang dali seluas hampir 20 hektar. Itu adalah satu-satunya tanaman di seluruh kawah. Puas, Hong Dali berkata, sepetak tanah ini milikku, haha, aku akan memiliki persediaan makanan ringan yang stabil di masa depan, kita akan mencari seseorang untuk mengawasinya, tidak seorang pun boleh merebutnya dariku. Dengan seluruh hutan pohon giok di belakangnya, Hong Dali hanya tertarik pada sekelompok tanaman yang memberinya makanan ringan baru, kacang dali. Mereka terus berjalan. Anehnya, setelah Trenggiling memakan kacang dali, ia berbaring tak bergerak dan tampak seperti sedang tidur. Kepala biro berkata, apakah kacang dali ini punya efek hipnotis aneh? Tidak ada apapun kecuali kacang dali di kawah tersebut. Namun, Hong Dali tidak menyangka kawah tersebut begitu besar. Setelah berjalan selama 3 hingga 4 menit, ia akhirnya mencapai pusat kawah. Seperti yang diduga, tepat di tengah kawah terdapat sebuah meteorit yang berdiri tegak. Kacang dali tumbuh di sekeliling meteorit itu, menutupinya. Hong Dali berdiri di bawah meteorit itu dan menatapnya, tampak kesal. Kupikir akan ada sesuatu yang bagus di sini, tetapi itu hanya pecahan batu. Sungguh menyedihkan. Bab 450. Kecelakaan, ini pasti kecelakaan. Faktanya, dengan keberuntungan Hong Dali yang lebih baik, dia berpikir bahwa mungkin ada pesawat luar angkasa alien, mungkin pintu masuk ke beberapa peradaban berteknologi tinggi kuno, atau setidaknya sebuah makam kuno yang bisa dia jelajahi. Kalau tidak, mengapa ada Trenggiling besar yang menjaga pintu masuk tempat dengan standar setinggi itu? Pada akhirnya, satu-satunya hal di sini adalah batu pecah yang kesepian. Apa yang menarik dari itu? Jadi, Hong Dali cemberut dan duduk, putus asa. Itu hanya benda yang rusak, kupikir itu mungkin sesuatu yang menyenangkan, Dia merasakan sesuatu yang aneh saat dia duduk, ada sesuatu yang keras di bawah pantatnya. Apa ini? Hong Dali bangkit dan meraba tanah. Ia menemukan benda kecil seperti cincin. Benda itu tidak terbuat dari emas maupun giok. Benda itu lebih mirip batu. Namun, bentuknya sangat menarik. Benda itu dipenuhi ukiran tak dikenal, dengan lubang melingkar di tengahnya. Bentuknya mirip cincin ibu jari yang dikenakan pejabat tinggi zaman dulu. Ini bagus. Mata Hong Dali berbinar. Mustahil untuk mengukur kualitas benda seperti itu, tetapi ia merasa benda itu dibuat dengan kokoh. Ia tidak tahu bagaimana benda seperti itu bisa dibuat. Benda itu tampak seperti terbentuk sepenuhnya oleh alam, yang membuatnya menjadi semacam keajaiban. Ya, kepada siapa aku harus memberikan ini? Hong Dali menggaruk kepalanya. Kurasa aku harus memberikannya pada Cuyin, dia hampir melompat ke sini tadi, dia harus diberi hadiah, apapun yang terjadi, dia adalah teman setia yang telah berkolusi denganku dalam banyak kesempatan, hehe. Begitu dia memutuskan, Hong Dali segera mengambil benda seperti cincin ibu jari itu dan menyimpannya. Bajingan, apa yang kau lakukan? Saat itu juga, suara kepala biro terdengar. Apa yang ada di tengah kawah meteorit itu? Kenapa kau diam saja? Itu terlihat seperti meteorit. Itu hanya batu, jawab Hong Dali lesu. Itu hanya pecahan batu, tidak ada yang menarik di sini, kupikir mungkin ada kapal luar angkasa, mungkin peradaban berteknologi tinggi kuno, atau setidaknya beberapa makam bawah tanah, ternyata itu hanya pecahan batu, kecewa. Batu pecah, kau benar-benar mengatakan itu batu pecah. Kepala biro itu sangat marah hingga berteriak. Di mana kau, lebih dari 100 meter di bawah tanah, bagaimana mungkin meteorit yang ditemukan di sini hanyalah batu pecah? Apa kau tidak heran bagaimana meteorit itu bisa sampai di sana, bagaimana gua bawah tanah itu terbentuk? Kepala biro tidak salah. Mereka berada lebih dari 100 meter di bawah tanah. Bahkan jika dampak meteorit itu sangat kuat, tidak seorang pun pernah mendengar tentang meteorit yang dapat mengebor dirinya sendiri begitu dalam. Apa yang ada di sekitar sini? Pohon giok. Mungkin ini adalah hutan dahulu kala. Ada juga kacang dali yang ajaib. Meskipun mereka tidak yakin apa itu mungkin sesuatu yang tidak biasa. Bagaimana mungkin meteorit yang muncul di tempat seperti itu hanyalah batu yang pecah? Paman kepala, apa yang Anda katakan masuk akal? Setelah mendengar apa yang dikatakan kepala biro, Hong Dali memikirkannya dan melompat dengan tegas. Biarkan saya melihatnya lagi. Cepat dan lihat dari apa meteorit itu terbuat. Kepala biro itu marah. Aku telah melihat banyak orang yang tidak tahu terima kasih, tetapi tidak pernah ada yang sepertimu, cepat pergi dan lihat. Jangan tidak sabar, jangan tidak sabar. Hong Dali mendekati meteorit itu lagi dengan perlahan. Biarkan aku melihatnya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh meteorit itu saat dia mendekatinya. Meteorit itu sudah lama berada di sana dan telah mengumpulkan lapisan debu yang tebal. Hong Dali mengusapnya dengan lembut dan debu pada meteorit itu dengan cepat berjatuhan dan memperlihatkan bagian dalamnya.
Itu adalah batu biru abu-abu dengan kilauan metalik samar di dalamnya. Paman Kepala, meteorit ini terlihat seperti sejenis biji mineral, kata Hong Dali melalui alat komunikasi pesawat. Dari sudut pandang manapun, meteorit ini terlihat seperti biji besi, dan meteorit ini terbuat dari logam. Meteorit logam, kata Kepala Biro dengan suara terkejut. Apa kau yakin? Aku baru saja mengatakan bahwa itu mungkin. Hong Dali menyorotkan perangkat penerangan ke benda itu dengan hati-hati. Kali ini, Kepala Biro dapat melihatnya dengan jelas. Itu benar-benar meteorit logam, Dali, hahaha, dasar bocah nakal, aku benar membawamu hari ini, meteorit logam yang sangat besar, itu rekor dunia, hahaha. Hanya sebesar ini dan ini merupakan rekor dunia. Hong Dali mengamati meteorit itu lagi. Meteorit itu tingginya sekitar 4 meter dan lebarnya 3 meter. Bentuknya seperti telur besar. Berdasarkan ukuran dan berat logam yang biasa terlihat, berat meteorit ini jelas memecahkan rekor. Baiklah, meskipun itu adalah pemecah rekor, benda besar ini tidak bisa dimakan. Kurasa aku akan mengambil kacang Dali, rasanya benar-benar lezat. Dali duduk dengan berat dan memasukkan kacang Dali ke dalam mulutnya. Aku tidak butuh meteorit sebesar itu. Bajingan, pergilah lihat-lihat di sekitar area itu dan lihat apakah ada gua lain. Jika tidak ada yang lain di sekitar sana, pikirkan cara untuk menenangkan terenggiling itu sehingga aku bisa mengirim beberapa orang untuk menyelamatkanmu. Suara Kepala Biro berkata, ingat, keselamatan adalah yang utama. Baiklah, aku tahu. Hong Dali menirukan nada suara Kepala Biro. Ingat, jangan merusak kacang Daliku. Makanan ini cukup lezat, rasanya seperti kacang goreng. Dasar bocah, yang kau pikirkan hanya makanan. Tak lama kemudian, Hong Dali menyelesaikan satu putaran mengelilingi gua yang luas itu. Ia tidak menemukan apapun selain pohon giok dan meteorit logam. Setelah menyelesaikan putaran itu, ia kembali ke terenggiling raksasa dan menepuk-nepuk kepalanya yang besar. Saudara terenggiling, beberapa orang akan datang ke sini nanti, jangan menyerang mereka, oke, mereka di sini untuk menyelamatkanku. Gelar sahabat hewan bukan tanpa manfaat. Terenggiling mengusap kepalanya yang besar dengan lembut pada Hong Dali, berbaring di tanah, dan melanjutkan tidurnya. Baiklah, tidak ada masalah sekarang. Hong Dali berkata, oh ngomong-ngomong, Paman Kepala, Kakak Pangolin sangat ramah, jangan ganggu dia. Saya tahu Anda penyayang binatang, jangan khawatir. Kepala Biro mengangguk dan mulai memberi instruksi kepada anak buahnya. Segera ambil beberapa tali, buat masing-masing sepanjang 200 meter, semuanya, bersiap untuk turun, pastikan talinya kuat, jangan sampai salah. Di sini, para pria mulai menghubungkan tali dan bersiap-siap. Di sisi lain, pesawat kendali jarak jauh milik Little Momo telah dikonfigurasi ulang. Mereka dapat melihat video lingkungan sekitar. Ngomong-ngomong, Kepala Biro telah membuat keputusan yang tepat untuk membawa Hong Dali. Gua kecil tempat pesawat kendali jarak jauh milik Little Momo masuk itu kosong. Gua itu dipisahkan dari sisi gua Hong Dali oleh dinding gunung setebal kurang dari 1 kaki. Jika Hong Dali tidak ikut, harta karun besar ini mungkin tidak akan pernah ditemukan. Shanghai Tianhai, di apartemen rahasia Shiroishi Kazuma. Shiroishi Kazuma berbaring di tempat tidur, berbicara dengan Taro Gohon di Jepang melalui ponsel terenkripsi. Presiden perusahaan, bagaimana keadaan Red Alert? Shiroishi Kazuma memandang Hong Dali sebagai musuh bebuyutan dan bersikeras bahwa dia harus dibasmi. Itulah sebabnya dia selalu memikirkannya setiap hari. Tim basket Hong Dali memainkan 2 pertandingan lagi beberapa hari ini, popularitas mereka sedang berada pada titik tertinggi sepanjang masa dan nilai para pemainnya telah meningkat melampaui 100 juta dolar AS. Jika kita mengizinkannya terus berlanjut, lebih jauh lagi, dia memiliki pabrik mainan yang mampu memproduksi mobil. Aku tahu itu. Taro Gohon juga merasa sangat bimbang. Semakin banyak yang ia ketahui tentang Hong Dali, semakin ia merasa takut. Dari membaca situs web hingga bintang hiburan, game online, dan sekarang basket, semua yang Hong Dali coba berhasil. Jika ia mulai berkecimpung di dunia mobil, ia bisa menjadi pesaing serius bagi konglomerat Toyota, yang bisnis utamanya adalah mobil. Taro Gohon berkata perlahan, saya telah mengirim Hattori Jiro dan bawahannya ke negara surgawi, berdasarkan laporan dari pihak itu, kami memiliki lebih dari 100 orang di sana, bahkan jika Hong Dali tidak terkalahkan, dia akan tetap mati, saya telah memerintahkan serangan mematikan kali ini, jika Hong Dali tidak mati, mereka tidak akan diizinkan kembali, saya juga telah menghubungi Sen Eagle, jika kita bekerja sama, saya pikir tidak akan ada kecelakaan yang tidak terduga. Bagus, bagus. Shiroishi Kazuma merasa lebih baik setelah mendengar apa yang dikatakan Taro Gohon. Tidak peduli berapapun harganya, kita harus membunuh Hong Dali secepat mungkin agar tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Tepat saat dia mengatakan hal itu, suara Taro Gohon di ujung telepon berteriak, bodoh. Presiden perusahaan, apa yang terjadi? Shiroishi Kazuma terkejut.
Mungkinkah sesuatu terjadi lagi? Yang didengarnya hanyalah suara jengkel Taro Gohon yang berkata, dua ninja yang kita kirim sudah tewas, satu terbunuh oleh pot bunga yang jatuh dari atas dan yang lainnya tenggelam setelah jatuh ke dalam selokan. Sekelompok orang tak berguna ini, tak berguna. Ini. Shiroishi Kazuma benar-benar tercengang. Prajurit ninja yang bekerja untuk presiden perusahaan, Taro Gohon, semuanya sangat terampil. Bagaimana kecelakaan seperti itu bisa terjadi? Sebuah pot bunga jatuh dari langit dan jatuh ke selokan saat berjalan. Apakah mereka ada di sana untuk membunuh Hong Dali atau untuk membuat cara baru untuk mati? Kecelakaan, ini pasti kecelakaan. Shiroishi Kazuma menyeka keringat di kepalanya dengan kuat. Presiden perusahaan, sepertinya ada kemungkinan besar kecelakaan terjadi di negara surgawi, kita tidak boleh tidak sabar. Sementara Shiroishi Kazuma sudah putus asa, malaikat pembawa malapetaka, Vincent Iverson, baru saja meraih kemenangan besar di ujung lain kota Tianjing. Ia menyesap minumannya dengan puas dan memulai posting di Weibo sambil memeluk wanita cantik di pangkuannya. Suasana hatiku sedang baik beberapa hari ini, aku malah bangga karena ada wanita cantik yang mau mendukungku. Ya, kurasa aku harus sedikit melambat sekarang. Oh, aku mendoakan yang terbaik untuk Nona Chuyin. Tentu saja, jika orang menyebalkan itu masih hidup, kuharap ia akan mengalami masa-masa sulit. Si cantik dalam pelukannya tersenyum dan menciumnya. Sayang, apakah kamu sudah selesai dengan postingan Weibo-mu? Bagaimana kalau kita main game? Tentu saja. Vincent Iverson meletakkan ponsel yang dienkripsi khusus itu, lalu tersenyum dan berkata, kali ini aku yang akan bermain di tengah. Bagaimana denganmu? Tentu saja aku akan bermain jungle dan mendukungmu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.